wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Cimsa semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya kita ketemu lagi di acara Skopi yang tentunya berhubungan sama exchange. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk Kak Naomi yang berkenan dan bersedia hadir untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita, sharing sama kita di sini. Lalu juga aku mau berterima kasih juga kepada teman-teman dari AIESEC Unsud dan juga dari Cimsa Unsud yang mungkin berkenan hadir untuk di acara Exchange Fair kali ini. Jadi untuk acara Exchange Fair ini sebenarnya adalah acara tahunan yang emang diadain sama Skopi Cimsa UMP di sini tuh tujuan acaranya adalah yang jelas tuh yang pertama pasti akan memperkenalkan exchange dari A sampai Z. Kira-kira exchange itu apa, terus untuk sasaran negaranya itu mana-mana aja, terus habis itu kira-kira kalau mau exchange itu harus persiapannya dan lain sebagainya itu harus kayak gimana. Jadi untuk teman-teman semua nih, apalagi untuk angkatan 2019 dan 2020 ya, yang bisa banget daftar exchange untuk yang tahun ini mau daftar exchange, itu harus diperhatikan benar-benar. Nanti mungkin ada cerita-cerita atau mungkin pada saat talk show nanti sama Kak Naomi, dan apa ya harus bisa harus bisa apa namanya punya atensi yang tinggi ya maksudnya dan juga punya semangat yang tinggi biar dari UMP ini semakin tahunnya semakin banyak yang ikut exchange karena alhamdulillah untuk tahun 2022 nanti ada 5 orang dari angkatan 2018 yang mau exchange itu udah suatu kebanggaan dan aku harap untuk tahun-tahun selanjutnya juga akan lebih banyak lagi yang berangkat exchange gitu ya dari Cimsa UMP. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau cari informasi lebih lanjut tentang exchange tuh bisa buka Instagramnya Cimsa UMP. Di situ juga ada negara-negara tujuannya. Terus untuk step-stepnya kalau mau daftar exchange itu harus tes apa dulu dan lain sebagainya. Nanti bisa dibuka di situ aja. Jadi mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hilda telah memberikan sepatah dua katanya sih yang benar-benar bisa membuka acara pada hari ini. Mungkin kita masuk ke langsung inti acara pada hari ini kali, yaitu talk show Copy Exchange Sharing Session. Nah, ini bakalan ditemani oleh Kak Naomi Rahmasena beserta dengan moderator kita yang paling terkenal di seluruh Cimsa UMP mungkin ya, atau mungkin se-Cimsa UMP se-UMP mungkin kenal moderator kali. Yaitu mungkin kita panggil aja kali ya pada moderator kita, Kak Aura Nirwana. Apakah Kak Aura Nirwana sudah hadir, Kak? Sudah, Pak. Oh iya, halo Aura Nirwana, gimana kabar, Kak? Ya, halo Pak. Alhamdulillah baik. Pak, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah kabarnya. Mungkin tanpa kita menunggu lama, silakan Kak Aura Nirwana. Dapat dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Ya, selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktunya dalam acara Skopi Exchange Fair kali ini. Perkenalkan kembali, saya Aura Nirwana yang saat ini juga kebetulan menjabat sebagai Local Exchange Officer yang akan memandu teman-teman pada sore hari ini pada sesi talk show selama 1 jam ke depan ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Cimsa Unsud juga, kemudian dari AIESEC Unsud juga, dan juga teman-teman semua yang mungkin berasal dari luar Cimsa UMP ya. Oke. Saya yakin teman-teman di sini sangat kepo nih tentang exchange Skopi itu gimana sih, ngapain aja, terus di sana tuh gimana keadaannya di sana di luar negeri ya kan. Mungkin teman-teman bakal banyak wawasan baru akan terbuka setelah mendengar narasumber kita yang luar biasa nanti. Oke. Sebelumnya saya kenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada
sore hari ini. Selamat sore Kak Naomi. Sore, Aura. Ya, halo Kak. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih. Ya. Oke. Nama panggilannya siapa? Kak Naomi aja atau ada nama lainnya nih? Oh, boleh dipanggil Naomi aja atau Omi juga boleh. Oke. Oke. Oke, selamat sore Kak Naomi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah maaf bentar. Oke, untuk selanjutnya langsung saja mari kita bacakan dari CV Kak Naomi ini karena ya sudah sangat luar biasa narasumber kita kali ini. Mari izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama beliau adalah Naomi Rahmasena, gender ya perempuan ya, kelahiran Surabaya 24 Januari 98, dari Indonesia tentunya, interest in medicine, culture, cuisine, art, and history. Language spoken, Indonesia and English, kemudian educational background-nya dari Universitas Airlangga, kemudian 2013 sampai 2016 di SMA Negeri 5 Surabaya, SMP-nya juga di Negeri 1 Surabaya, dan juga di SD Negeri Kandang Sari 5 Surabaya. Ya, asli orang Surabaya nih kayak Kak. Ya, kemudian organization experience-nya pada 2021 Head of Public Relation Division KSU 6 Surabaya, kemudian 2020-nya Person in Charge of Social Service LKMI Surabaya, Treasurer Kala Krisis FK Unair, kemudian 2019 Head of Event Organization ACLS Training by Perki Indonesia, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi yang beliau dalami. Kemudian untuk informal education-nya pada tahun 2019, beliau mengikuti exchange program at University Tatsklinikum, mohon maaf kalau saya membacanya salah karena bahasa Jerman ya, di Jerman pada Departemen Pulmonologi and Oncology Ward. Kemudian tahun 2015 juga pernah mengikuti student exchange program in initiated project between trained by college and SMA 5 Surabaya di Australia. Kemudian tahun 2014 di Intercultural Education Surabaya Busan, sponsored by Educational Training Institute and University Busan, South Korea. 2013 pada Royal Academy of Ballet. Wah, di sini ada banyak education informal in ballet. Kemudian additional information-nya terkait seminar, training juga banyak sekali. Pada terakhir 2021 pada acara Knowledge Skill Update 6 seminar dan juga webinarnya. Kemudian 2020 Surabaya Kardiologi Update 11 World Hepatitis Day and AWCS Writing Manuscript. Oke. Ya. Mungkin sekian saja pembacaan CV singkat dari narasumber kita. Mungkin kita bisa sapa dulu nih Kak Naomi. Ya, mungkin pertama-tama bisa kembali memperkenalkan diri dulu Kak, secara lebih interpersonal gitu. Ya kan? Selamat sore Kak Naomi, bisa dijelaskan dulu nih dari mana, exchange-nya kemana gitu. Tahun berapa gitu. Oke, selamat sore Cimsa UMT dan teman-teman yang lainnya hadir juga. Aku di sini namanya Naomi Rahmasena, biasa dipanggil Naomi atau Omi. Sebelumnya ini aku termasuk exchange outgoing tahun 2019 ke Jerman di kota Tübingen kayak gitu. Dan sekarang currently aku lagi di studi DN2. Oke, ya baik. Kemudian nih Kak, mesti kan teman-teman masih ngambang gitu ya terkait gambaran exchange. Mungkin bisa diceritain nggak sih apa aja kegiatan yang Kakak lakuin selama exchange di Jerman itu? Kalau yang dilakuin di Jerman selama exchange banyak sih ya. Yang jelas kalau di Jerman itu working hour-nya adalah 8 jam. Jadi 8 jam itu di rumah sakit
mulu, dan kayaknya dibandingkan negara-negara lainnya, setauku itu kemarin teman-temanku itu paling banyak Jerman. Jadi ada yang 4 sampai 5 jam, ada yang 6 jam, tapi setauku emang yang paling berat Jerman. Dan jujur pas pertama aku juga kaget kan, kalau 8 jam di rumah sakit kayak lama banget kayak gitu. Terus tapi setelah aku ikut, aku malah kayak merasa 8 jam tuh kurang sih kayak gitu. Dan orang-orang Jerman tuh English speaker ya, jadi kalian nggak usah takut kalau misalnya ada kendala dalam bahasa. Mungkin beberapa departemen tetap menuntut untuk ngomongnya in Germany kayak level B2 kalau nggak salah. Tapi untuk orang-orangnya sendiri itu English speaker. Jadi bahkan aku tuh pernah ke swalayan kayak grocery shopping gitu, dan ada orang tua sekitar umur 50 tahunan itu dia juga English speaker. Jadi nggak usah takut, hidup di sana sendiri pasti aman kok kalau bisa bahasa Inggris. Kayak gitu. Iya. Berarti rata-rata juga masih bisa bahasa Inggris ya orang-orang sana. Karena Iya, betul. bahasa Jerman kan mungkin pengalaman buruk juga ya bagi saya dulu waktu SMA tuh belajar bahasa Jerman juga karena ya kewajiban dari SMA itu ribet banget bahasanya ya. Cuma tahu satu kata ich liebe dich. Cuma itu. Oke. Kemudian Jerman nih kalau dengar kata Jerman nih aku langsung ingat Bapak yang sangat menginspirasi kita, Bapak B.J. Habibie ya, karena katanya orang Jerman tuh disiplin banget gitu ya Kak. Sampai-sampai mungkin bisa diceritain nggak seberapa kedisiplinan di sana? Apakah emang mencerminkan kedisiplinan yang seperti orang-orang bilang gitu Kak? Kalau disiplin, iya sih. Biasanya aku tuh kayak, misal aku harus sampai di hospital tuh jam 8 ya, 8 AM, dan biasanya aku sudah jaga-jaga tuh jam 7 karena emang udah diingetin kalau misalnya orang Jerman tuh punctual banget kalau udah perkara waktu, dan mereka lebih menghargai kita kalau misalnya kita tuh datang lebih awal kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian telat tuh kayak orang-orang kayak bukan yang ngeliatin atau ngejudging yang jelek gitu sih, cuman kalau aku ngelihat dari mereka-mereka yang telat tuh kayak dicariin banget, kayak kok bisa sih belum datang kayak gitu aja. Cuman nggak yang sampai dimarah-marahin. Cuman kayaknya emang kayak kayak apa ya, peraturan yang tidak tertulis tuh adalah lebih punctual di mereka kayak gitu. Oh, oke. Jadi minim sekali untuk adanya jam karet gitu ya. Kalau di Indonesia kan umum banget tuh biasanya jam karet. Iya. Kemudian kalau pas udah sampai rumah sakit, oh jangan di rumah sakit dulu. Sebelum ke exchange di Jerman tuh kira-kira apa aja nih yang kakak persiapin sebelum sampai ke sana? Mesti kan banyak. Sebelum sampai di Jerman tuh banyak ya yang disiapin. Pertama itu ya pasti minta restu kedua orang tua kalau mau misalnya mau studi exchange di negara terkait, karena gimana menurut aku restu orang tua itu sesuatu yang sangat berarti banget dalam kedepannya kita nanti. Terus habis itu juga yang perlu disiapin adalah semua requirement dalam exchange, jadi kayak visa, vaksin, travel insurance, terus kayak administrasi sama universitas ya. Dulu pasti ada kayak kegiatan elektif, jadi kayak perlu ada pembuatan logbook, ada letter of acceptance, terus habis itu ada form-form yang perlu dilengkapi. Bahkan mereka universitasku tuh minta person in charge aku di Jerman buat make sure aku tuh nggak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya kayak gitu. Terus habis itu yang disiapin adalah kalau kamu udah tahu negara dan kotamu, pastikan kalian punya general knowledge di kota dan negara itu. Kayak tadi misalnya orang Jerman kan punctual banget, jadi kamu harus mempersiapkan jangan sampai kamu telat bangun, jangan sampai kamu teledor kayak gitu. Sama juga kalau udah keterima di departemen apa, juga siapin misalnya basic-basic materinya. Apalagi untuk Eropa sama Indonesia itu epidemiologinya beda banget ya. Epidemiologinya Eropa itu lebih banyak ke chronic disease. Kalau sedangkan ke Indonesia tuh banyak banget infectious. Jadi perlu dilihat juga epidemiologinya yang perlu diperdalam apa. Karena pasti nggak mungkin kan kita ke sana kosongan terus nanti pasti jadi malu-maluin. Nggak hanya nama kita, tapi juga nama Cimsa, juga nama Indonesia itu sendiri. Terus yang disiapin adalah juga uang saku pasti untuk bertahan hidup. Kira-kira tanya ke outgoing sebelumnya, kira-kira dari
pengeluarannya tuh seberapa, bisa diakalinya seperti apa, karena banyak banget cara mengakali apa ya, living cost di sana sendiri. Terus aku juga nyiapin kayak makanan buat ngatasin aku kalau homesick. Jadi kayak misalnya bawa kayak nasi atau kornet, terus sambal yang kapan tuh aku bawa. Jadi di sana itu kayak at least kalau homesick itu masih ada comfort food kita buat kayak oh ya aku sering makan ini kayak gitu. Sama karena aku ke sana itu pas winter, jadi kayak perlu additional kayak coat, boots, terus requirement-nya kayak stethoscope atau white coat, biasanya disuruh bawa di requirement di FMS-nya ada kok. Gitu aja sih. Oke, baik Kak. Berarti di sana masih bisa masak-masak gitu ya Kak? Oh bisa banget. Aku kebanyakan ngiritnya dengan cara masak. Jadi aku setiap minggu itu grocery terus masak sendiri di rumah, dan itu lebih enak ya, sesuai dengan lidah kita kadang-kadang. Oke, ya ini pukulan bagi saya juga yang nggak bisa masak dan juga teman-teman. Oke, mungkin setelah sampai di Jermannya nih, sampai di negara tujuan. Nah, gimana sih yang Kakak rasain? Apakah ada semacam culture shock gitu? Wah, panik nih, oh beda banget gitu suasananya sama di Indonesia, atau Kakak udah terbiasa gitu sama suasananya gitu? Gimana ya, kalau misalnya beda tuh pasti beda ya, kita pasti beda banget lah antara negara di Eropa manapun dan negara Indonesia. Dari aku apalagi aku kesana pas winter, dan di Indonesia itu kan tropis ya, kalian kebiasaan, kita pasti kebiasa kayak melihat matahari, ada sinar matahari, at least nggak dingin banget. Nah aku kesana tuh pas winter, jadi suhunya tuh dingin banget, bahkan aku main sempat -5. Terus yang sempat kaget itu adalah karena di sana aku pas winter, jadi night time itu pasti lebih apa ya, lebih lama daripada daytime. Jadi aku tuh berangkat ke sana, maksudku berangkat ke rumah sakit itu sampai di sana jam 7, itu pun masih gelap. Jadi kayak suasana kayak masih subuh di sini gitu. Dan itu kan kayak aduh masih malam-malam, badan kita kan pasti kayak ngerasa aduh ini masih waktunya habis subuh, kadang masih tidur lagi gitu kan. Nah, jadi kayak itu sih ngerasa bedanya. Sedangkan kalau pulang, biasanya pulang jam 4. Cuman karena aku sering molor pada saat diskusi, jadi pulang tuh kayak jam 5:30, itu nggak lihat matahari juga, jadi udah gelap. Jadi kayak ngerasanya berangkat gelap, pulang gelap, kayak gitu. Jadi kayak kalau weekdays di rumah sakit tuh kayak nggak kerasa itunya sih, nggak kerasa apa namanya, mataharinya nggak kerasa dan dingin banget gitu. Terus yang lain-lain sih sebenarnya sama aja kok, orang-orangnya juga ramah, nggak yang songong-songong atau gimana gitu. Mereka juga membantu kita kalau misalnya kita kayak ada kebingungan apa gitu, mereka sangat helpful. Jadi aku yang merasa berbeda itu dari cuacanya aja sih kalau dari aku. Gitu ya. Berarti antara daytime sama nighttime itu lebih banyak malamnya gitu ya Kak. Nah, kalau gitu, misal nih, kita kan ya kebetulan dari institusi muslim dan Kakak juga alhamdulillah muslim ya Kak. Nah, itu sholatnya tuh gimana Kak? Apakah menyesuaikan jam mataharinya, dan juga kira-kira di sana tuh sholatnya gimana gitu? Kan mungkin di sana mayoritas nonis ya Kak gitu. Untuk sholat tuh alhamdulillah ya, kan kita pasti ada Muslim Pro itu bisa di-set di Jerman gitu. Kemarin aku tetap pakai Muslim Pro, bukan iklan ya. Cuman kayak tetap masih pakai app kayak gitu, atau lihat di Google, itu bisa banget. Terus untuk di rumah sakit tuh, jadi pas aku pernah tanya kan, aku tuh mereka kayaknya emang di Tubingan ini belum yang Muslim friendly banget. Cuman kalau di luar dikit emang sudah banyak musola kalau aku lihat. Cuman di Tubingan ini jarang banget ada musola gitu. Jadi pas itu aku di rumah sakit, aku tanya tempat buat aku sholat, mereka tuh nggak ngerti. Mereka tuh nangkepnya adalah tempat untuk beribadah gitu. Jadinya aku tuh diarahinnya malah ke chapel. Jadi kan aneh banget kan. Padahal kan nggak mungkin banget kita sholat di chapel. Akhirnya itu kalau sholat aku minta izin, dan mereka sangat openly kayak oh iya ya nggak apa-apa silakan sholat. Jadi bukan yang karena kamu muslim jadi pandang sebelah mata, itu nggak ada banget di sana. Jadi untuk Islamofobianya nggak ada sih, menurutku nggak ada itu. Dan aku minta kayak izin sholat, aku minta izin yang berkaitan dengan agamaku, mereka open. Jadi kadang-kadang aku juga sholat di apa sih, di ruangannya staff itu, ruangan aku ngumpul di situ, mereka juga fine aja aku sholat di situ kayak gitu. Jadi nggak ada kayak Islamofobia atau perbedaan dari muslim, it's okay. Ya baik. Jadi buat teman-teman muslim,
nggak perlu khawatir ya kalau misalnya udah exchange kayak gitu, itu mereka udah open friendly banget ya, nggak ada rasis-rasisan gitu ya. Nggak Oke, ada, alhamdulillah nggak ada. ya alhamdulillah. Kemudian selama exchange nih kan udah cerita pas pertama kali datang. Nah, Kak Naomi sendiri itu tinggalnya di mana nih selama exchange ini? Selama exchange itu sebenarnya aku itu dapat dormitory ya, dormitory. Nah, aku nih exchange pada saat itu berdua sama temanku. Nah, temanku tuh dapat student flight. Jadi mereka sharing sama orang-orang mahasiswa di sana, tapi bukan mahasiswa kedokteran ya. Terus kita kayak deal-dealan gitu, gimana kalau misalnya aku sama temanku ini jadiin satu gitu, dan kita deal untuk 15 hari di dormitory dan 15 hari di student flat kayak gitu. Oh gitu. Jadi selama exchange itu ada temennya ya Kak? Teman dari Indonesia atau teman dari negara lain juga tuh? Kebetulan pas itu temen dari UNER sendiri sih. Jadi yang pas itu incoming yang di Tubingan cuma kita berdua. Oh, seperti itu. Jadi dari negara lain nggak ada ya Kak? Nggak, kemarin nggak ada yang dari negara lain untuk incoming. Ya. Kemudian selama di sana tuh gimana nih suasana di dormitorinya? Apakah berarti kan cuma berdua aja nih Kak? Berarti nggak ada kayak semacam ibu kosnya gitu ya? Atau ada? Kalau di dormitory nggak ada sih. Jadi kita kayak di apartemen gitu. Jadi masuk-masuk sendiri, kunci-kunci sendiri. Terus tapi disediain dapur bersama. Sama pada saat itu juga kamar mandinya aku gabung sama yang lain. Jadi kamar mandinya di luar gitu. Itu. Tapi suasananya oke kok. Maksudnya nggak yang mencekam atau apa. Oke. Kemudian nih Kak, kan kalau misalnya udah sampai ke sana nih, terus kita juga nggak tahu kan mau kemana, udah sampai bandara, terus mau kemana, misal mau ke dormitorinya, terus dari dormitori pengen keluar kemana, nah itu ada yang ngebimbing nggak sih? Ada yang memandu jalan gitu setiap saat nggak? Jadi kemarin tuh kan aku dapat kotanya Tubingan ya. Tubingan itu bukan kota yang besar, jadi termasuk kota yang suburban gitu. Dan dia itu termasuk kota pelajar. Jadi untuk aku reach ke Tubingan itu nggak bisa kayak misalnya aku naik pesawat direct dari Surabaya ke Dubai, Dubai ke Tubingan itu nggak bisa. Jadi kita harus transit dulu, terus kita harus naik bis. Jadi akses masuknya itu hanya lewat kereta sama bis. Nah, terus nanti kita kan pasti dapat kontak person ya. Jadi pas aku dapat confirmation card itu sama dapat apa sih namanya? Pokoknya acceptance letter-nya itu nanti akan ditulis kontak personnya dan mereka biasanya nge-reach kita duluan by email. Terus nanti biasanya tukar-tukaran kontak WA kayak gitu. Nanti kita di situ nanti aku kemarin tanya sih kayak mendingan aku naik kereta, apa naik bis karena sebelumnya kan aku sudah stay di sana ya. Jadi kayak aku tanya lebih baik enakan di mana. Itu mereka sangat helpful banget kontak personnya. Terus pada sampai di sana kita dijemput terus kita kayak having lunch dikit gitu. Terus habis itu kayak sambil cerita-cerita terus sama ngurus kayak dokumen kayak misalnya kemarin untuk dormitory aku harus naruh deposit sekitar 50 euro, tapi itu bakal balik lagi. Jadi bukan kita ditarik lagi ya di sana, tapi itu hanya kayak uang jaminan kita bakal ngebersihin dormitory itu seperti semula kayak gitu. Tapi semuanya itu dengan bantuan mereka kok. Mereka juga bantuin kayak nanyain perkara laundry, kayak perkara tempat makan di sana yang gimana, bahkan rute kita, gimana caranya kita ke hospital pas pertama kali pun itu dianterin sama kontak personnya. Jadi kita nggak mungkin kayak pelongo-pelongo gitulah kasarannya kalau misalnya masuk ke di rumah sakit pasti ditemenin dulu terus diajarin naik apa namanya transportation-nya terus habis itu udah habis itu mereka nanti paling kita sering bergaulnya sama medical student yang ada di rumah sakit itu sih gitu. Oh gitu. Jadi di rumah sakitnya juga ada medical student dari Jermannya juga Kak? Iya betul, mereka juga ada medical student dan kebiasaannya tuh yang kontak person kita itu mahasiswa preklinik. Jadi kalau misalnya kita pergi-pergi kan pasti lebih cocok jadwalnya sama medical student yang udah klinik. Jadi kita juga berkomunikasinya sama yang mereka-mereka gitu. Gitu Kak. Oke, kemudian selama sehari-hari di rumah sakit tuh apa aja sih kegiatan di rumah sakitnya gitu kan kita exchange tuh bukan cuma main-main aja nih tapi tujuan utamanya ke rumah sakitnya gitu kan.
Nah, apa aja sih kegiatan yang dilakuin selama di rumah sakitnya gitu Kak? Jadi kalau Jerman kan working hours-nya 8 hours ya. Jadi aku mulai jam 8 dan berakhir jam 4 sore. Nah, itu biasanya aku datang itu jam 7. Jam 7 itu biasanya kan RS-nya tuh kayak kompleks RS gitu, bukan kalau RS di Indonesia kan kadang cuma satu RS gitu aja kan, kita datang udah sampai. Nah, kalau itu nggak kayak kompleks, jadi ada building A, B, C, D, dan kita harus jalan kayak gitu. Dan terus biasanya datang, aku naik bis kan untuk ke rumah sakit. Habis datang biasanya aku ke laundry room dulu buat pinjem jas lab. Jadi kerennya Jerman adalah jas labnya itu dipinjemin dan ada laundrynya sendiri guys. Jadi mereka tuh sangat aware dengan cross contamination. Jadi benar-benar dicuciin. Jadi setiap hari itu kita pakai jas lab yang baru habis dicuci kayak gitu. Jadi nggak, kalau kadang-kadang kan kalau koas sekarang kan ya udahlah pakai 2 hari sekali, 3 hari sekali, yang penting nggak ada noda yang kelihatan banget, sama aja gitu kan. Sedangkan kalau Jerman tuh aware banget, itu benar-benar kayak oke, beda ya kayak gitu. Terus habis itu jam 7 paling sampai di ward itu aku jam 7:30 lah, itu kayak baca-baca status pasien, misalnya hari itu ada pasien baru apa enggak, terus habis itu kita mempelajari kondisi-kondisi kasusnya, terus habis itu kita ngelihat di apa sih RM-nya kayak mungkin fotonya udah ada yang datang, terus pemeriksaannya udah ada yang udah siap, kita tinggal akses. Dan RM-nya itu benar-benar basically di komputer ya, kayak database. Jadi kita kayak nggak perlu buka-buka kertas-kertas lagi kayak di Indonesia. Nggak tahu sih kalau di Sutomo tempat aku DM tuh masih kertas-kertas, jadi kayak baca-baca, ngambil-ngambil. Sedangkan kalau di Jerman tuh kayak ringkas, kita udah ada softwarenya kayak gitu. Biasanya sekalian sama kayak buat kopi atau diskusi sedikit-sedikit sama medical student. Habis itu jam 8 kita ada morning report sama semua anggota departemen. Jadi ini nggak hanya dokter, tapi juga ada dokter, perawat, medical student, bahkan kayak technician, kayak misalnya orang-orang yang punya keahlian di teknik pernafasan. Kan aku di Pulmo sama Onko ya, jadi orang-orang yang khusus di teknik apa namanya, alat-alat pernafasan kayak ventilator kayak gitu, mereka juga ada semua. Dan itu bahas pasien itu mereka benar-benar komprehensif ya. Jadi tapi mereka bahasnya tuh cepat sih, jadi kayak sekitar 5-10 menit udah kelar. Habis itu biasanya habis morning report, medical student melakukan groundwork, jadi kayak ngambil darah, ngambil sputum, spesimen-spesimen yang mau ngirim ke pathology. Habis itu jam 9 ada conference sama radiologi, jadi ngebahas radiologi masing-masing dari pasien, perkembangannya kayak gimana. Biasanya itu dihadiri sama semua dokter di departemen terkait. Terus habis conference itu kita ada round, jadi kita ke pasien satu-satu ngeliatin improvementnya apa, mereka menghadapi keluhan apa, terus apakah kita perlu naikin dosis obatnya, nurunin dosis obatnya, itu di situ semua. Dan ini tentatif ya, kadang lama, kadang pendek, tergantung. Kadang ada kepala departemen yang ikut, kadang nggak ikut, terus staffnya kadang ikut, kadang nggak ikut, jadi tentatif banget jamnya. Baru setelah rounds itu kita boleh lunch. Nah, lunchnya ini pun kita itu sekitar dikasih paling 1 jam. Sebenarnya nggak yang kayak oke kamu harus balik jam segini, itu enggak. Cuman kayak ya sungkan aja kalau kita lunchnya kayak 2 jam, kan nggak mungkin ya. Paling aku lunch itu sekalian sama sholat duhur, cuma 1 jam kayak gitu. Terus udah, nanti kalau misalnya dari staff onkologi pingin rounds lagi, biasanya kita rounds di itu sih, di setelah lunch. Jadi beda-beda per pulmo sama onko tuh beda staffnya kayak gitu. Terus biasanya kalau ada pasien baru, tetap yang medical student sama aku itu kayak kita nge-anamnesis, pemeriksaan fisik, terus di-flow ke PPDS-nya, baru kita nanti bareng-bareng sampai PPDS pemeriksaan fisik bareng-bareng buat kayak sambil diskusi kayak gitu. Terus jam 3 tuh biasanya staffnya datang, karena staffku itu kemarin pembimbingku itu termasuk orang yang lebih ke bronkoskopi ya. Jadi dia biasanya nggak ada di ward. Jadi dia di bronkoskopi, dia naik setelah bronkoskopinya selesai. Terus itu kita diskusi kasus, kayak planning setiap kasusnya. Terus bahkan tenang aja, kita tuh kalau di aku kemarin tuh tetap ditanya input dari kita. Jadi kita mereka nggak membuat kita kayak aduh anak-anak exchange nggak usah ditanyain gitu, enggak kok. Mereka tetap tanya kayak menurut kamu gimana nih, ada orang misalnya dengan hemoptysis kemungkinannya apa. Bahkan mereka kadang-kadang kayak kesulitan nyari
diagnosisnya mereka juga tanya ke kita, dan itu benar-benar komunikasi dua arah. Jadi kita bisa ngerasain, oh gini ya cara diskusi dengan konsulen yang baik, itu yang baik dan benar itu seperti apa, kayak gitu. Terus kadang-kadang karena diskusinya lama dan saking serunya kita planning diagnosis buat tiap pasien tuh, aku sering pulang molor, jadi kayak jam 5, setengah 6 itu baru balik. Terus kadang-kadang aku kalau ikut bronkoskopi dari jam 9 tadi habis radiology conference, aku langsung ikut ke ruang bronkoskopi, dan karena temanku ada yang di infectious disease ward, jadi kadang-kadang aku juga bisa ikut yang ERCP gitu sih. Jadi sebenarnya mereka terbuka banget kok sama exchange student. Jadi kayak aku join gitu, mereka kayak, oh kamu exchange student ya? Oh iya. Terus mereka tetap ngajarin gitu. Jadi nggak ada yang kayak, kamu kan exchange student yang putaran ini, ngapain kamu ikut-ikut aku, tuh nggak ada. Jadi mereka benar-benar open dengan adanya exchange student, dan mereka sangat appreciate keingintahuan kita gitu. Oke gitu. Jadi di sana tuh bakal dibimbing sama konsulennya gitu ya, Kak? Iya, Didampingi betul. terus. Nah, Kak sendiri kan waktu exchange ini belum masuk ke dokter muda ya atau koas ya, masih preklinik. Nah, karena Kakak masih preklinik itu ada nggak sih kendala yang Kakak alami selama di rumah sakit? Secara kan medical student belum ke rumah sakit gitu kalau di Indonesia. Pasti ada sih, bukan kendala ya. Sebenarnya aku lebih kayak adjusting-nya tuh pasti kita ada. Pasti kan kita nggak pernah pegang pasien, kita nggak pernah tahu realnya gimana, kan pasti kita selama ini hanya lewat OSC doang. Jadi kayak nggak pernah tahu gimana kalau harus ngadepin pasien, gimana harus ngomongnya seperti apa. Kadang ada pasien seperti modelan A, B, C, kan itu beda-beda semua kan. Sebenarnya untuk adjusting di sana aku kebantu banget sih, karena environment-ku sangat mendukung ya, dan mereka sangat kayak nanyain kami yang sudah pernah apa, kami yang belum bisa apa. Jadi mereka memastikan kita dilatih dulu, padahal bahkan pas itu aku tuh sempat ya ngambil darah itu ya cuma pas pas modul patologi klinik kalau nggak salah, pas aku blok patologi klinik itu aku cuma ngambil darah, udah selesai itu aja. Terus aku ceritakan ke mereka kalau misalnya aku baru ngambil darah dalam seumur hidupku saat itu adalah cuma sekali. Terus mereka kayak oke, aku bakal kayak nemenin kamu buat nyobain, dan medical student-nya kayak ngajarin kita, dan mereka benar-benar kayak udah ambil darahku aja nggak apa-apa. Terus kayak dikenalin alat-alatnya pasti beda ya sama kita, karena kayak tourniquetnya mereka aja disposable, terus jarumnya aja beda. Kalau kita kan kayak masih pakai squid kadang-kadang terus dimasukin ke tabung EDTA itu kan, kalau mereka tuh kayak ada butterfly needle-nya gitu sendiri, jadi nggak dimasukin, dan itu udah dicolokin sama tabungnya, dan kita nggak perlu 2 kali kerja, dan itu kayak menurutku beda banget, dan kita tetap gimana pun butuh adjusting sama alat-alat mereka yang baru kayak gitu. Tapi aku selama di sana yang aku belum pernah pasien, paling adjusting cuma 1-2 hari. Setelah itu kita pasti bisa kok kayak nangkep, oke, ritme kerjanya kayak gini, aku harus kayak gini-gini, itu pasti kita bisa nangkep kok. Nggak yang sampai timpang banget, enggak. Dan kan kita udah pernah OSCE ya, jadi pasti skill-skill kayak pemeriksaan fisik, pemeriksaan abdomen, pemeriksaan ini tuh pasti sama aja kok, nggak yang sampai timpang-timpang banget menurutku. Oke, mungkin sambil biar lebih enak, boleh diliatin fotonya ya Kak. Ini saya bisa boleh. kemarin foto Kak Naomi yang sudah di-share ke kita. Nah, mungkin yang pertama, aduh ini nggak ada background-nya, mungkin ke kamu dulu. Mungkin bisa diceritain ini gimana, lagi ngapain gitu. Oke, jadi ini kayaknya ini person in charge-ku. Jadi yang ini aku sama Ula, kita sama-sama outgoing dari UNER. Terus yang kita masing-masing berseberangan sama person in charge kita. Jadi ini kontak person aku sama di Jerman, mereka yang ngebantu aku kayak ada masalah kayak perkara visa, kayak gitu-gitu, mereka ngebantu banget. Ini kita kayaknya kayak hari-hari terakhir aku udah mau selesai exchange, kita kayak exchange gift kayak gitu. Dan kita kayak sharing banyak banget tentang medical issues ya, bedanya Jerman sama Indonesia. Terus habis itu sistem BPJS-nya mereka itu beda banget sama BPJS-nya kita. Kayak gitu kita banyak sharing-sharing itu sih. Oke. Kemudian ini
Ini yang cewek-cewek jangan ya. Ini lagi di mana nih Kak? Ini dokternya Pak? Dokternya masih muda ya kayaknya. Ini medical student semua. Oh ini medical student semua, Iya, pantesan betul. masih muda. Ini medical student semua, dan ini kita kayaknya lagi lunch di cafeteria gitu. Iya, ini lunch di cafeteria, betul. Ini lunch di cafeteria. Yang sebelah kanan gue tuh yang medical student yang bareng-bareng aku di ward. Yang 3 ini mereka di surgery department. Tapi kita kayak pas itu sempat pergi bareng, jalan bareng ke kayak coklat market itu, kita bareng-bareng. Jadi kayak semuanya ngumpul kayak gitu. Jadi nggak hanya si teman aku yang namanya Tony itu. Jadi kita benar-benar kayak saling membantu. Dan kan aku juga ada acara lecture ya, biasanya jam 2 itu biasa ketemunya sama mereka lagi. Gitu. Ini mereka tuh kalau di Indonesia bisa disebut koas bukan ya Kak? Apa beda? Iya, betul. Sama kayak disebut koas gitu. Yang beda biasanya ujian-ujian mereka. Cuman koasnya mereka tuh jauh lebih tua dari kita. Umurnya ya, secara umur tuh lebih tua. Karena mereka itu sebelum masuk ke FK, itu mereka kadang-kadang ada yang kuliah nurse, terus mereka baru ngambil FK, terus habis itu bahkan ada yang kayak mereka kerja part time selama setahun 2 tahun jadi asisten kayak gitu. Jadi kan kalau kita kan habis dari SMA langsung tes masuk kuliah kan, sedangkan mereka tuh enggak, mereka benar-benar dilihat juga kayak sebelumnya kamu ada pengalaman atau enggak. Jadi beda sih cara masuknya. Jadi ini umurnya yang cewek-cewek ini jauh lebih tua dari aku, mereka kayak 25 ke atas gitu. Sedangkan aku 23 pada saat 22 apa ya pasti itu. Jadi jauh juga umurnya kayak gitu. Jadi ini paling muda ya Kak waktu itu? Iya, betul. Oke. Oh, ini bareng yang tadi ya Kak? Ya, betul. Ini di pintu masuk bangunan yang untuk itu wardku. Tapi ini kayak pintu masuk yang bagian belakang gitu. Iya. Mungkin bisa dibacain ini bacanya apa Kak? Sorry ya, tadi siapa ya? Kamu ya yang baca kayak nggak bisa baca Jerman. Jujur aku juga nggak bisa bacanya sebenarnya. Ini aku cuma kayak kopas nama benernya apa gitu. Kalau aku baca ya Universitas Klinikum Tübingen ya kalau aku baca. Cuman mereka biasanya ngomongnya itu UKT sih, disingkat gitu UKT kayak gitu. Sedangkan kalau aku tanya apa artinya Universitas Klinikum tuh, jawabannya adalah rumah sakit pendidikan. Jadi kayak rumah sakit pendidikannya universitas gitu. Oke. Loh kok hilang? Oh iya. Ini sendirian. Ini supervisorku yang sebelah kananku di foto ya. Terus yang sebelah kiri itu PPDS. Dia yang mendampingin aku setiap harinya, kayak ngajarin aku ABC, ngajarin baca spirometri dan kawan-kawan kayak gitu. Sebenarnya PPDS-nya ini ada 2 sih yang ngajarin aku, cuman yang satu sudah pindah stase di emergency department, jadi gantinya sama dia kayak gitu. Ya, satunya konsulen, supervisor konsulennya itu. Ini sama Ula, outgoing juga dari UNER, kita berdua di Tübingen. Terus nah, ini kondisi wardnya. Jadi kelihatan di samping-samping itu ada tray-tray. Terus tray-tray itu biasanya di atasnya ada laptop. Itu biasanya kita bawa keliling buat kayak pas rounds itu dibawa keliling. Terus itu di sebelah kanan tuh kalau nggak salah kayak ada mesin buat pernafasan. Terus habis itu kalau aku nggak ada fotonya kayaknya. Terus kalau di sini kalau air minum gratis guys, sama kopi juga gratis, jadi chill, hidupnya tenang di sini. Terus dari situ setiap kali masuk ruangan tuh ada kayak hand sanitizer. Terus kadang-kadang kalau misalnya kemarin sempat ada pasien tuh dia yang bubble boy, jadi dia itu nggak dia kayak sistem imunnya dia tuh 0, sistem imunnya 0. Terus kita kalau masuk harus pakai kayak disposable gown kayak gitu, dan mereka juga sediain kayak handscoon, masker, setiap hallway pasti ada kayak gitu.
Kayak ini foto bareng sih hari terakhir kalau nggak salah ini. Terakhir. Ya kalau di sana tuh manggilnya sama-sama ada dokternya, ada doknya atau cuma nama gitu? Karena di negara-negara Eropa kan manggil nama itu suatu biasa gitu, nggak kayak di Indonesia. Kayaknya kalau misalnya sampai BDS, aku manggilnya nama ya. Dan dia kayak sudah state dari awal kayak udah kamu santai aja sama aku, chill aja, please manggil aku by name kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya sama yang konsulen, kadang-kadang kayaknya aku nggak pernah manggil namanya beliau sih. Jadi aku mesti kayak excuse me sir, can I ask a question sir? Jadi pasti pakai sir-nya itu. Tapi aku nggak pernah kayak direct kayak Michael bla 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 itu nggak pernah. Kalau sampai BDS itu lebih chill kayak gitu. Ya ini kita lagi rounds. Itu yang aku ceritain. Tray-nya di atasnya ada laptop buat keliling, kita keliling kayak gitu. Ini buat periksa apa nih, Kak? Itu isinya itu cuman kayak spet aja. Jadi itu cuman kayak tray buat dikelilingin, didorong, di atasnya ada laptop. Jadi kamu bawa laptopnya nggak akan bawa pakai tangan, tapi pakai tray gitu. Jadi itu cuman buat dorongan kita aja. Terus ada kayak colokannya kalau misalnya laptopnya katanya habis. Sama kadang-kadang PBDS-nya atau konselnya itu bawa kayak cup of coffee. Jadi mereka juga taruhnya di tray. Jadi kayak apa ya? Tray-nya kita, perlengkapan kita buat rounds kayak gitu sih. Ini jalan masuk ke stationnya dan ini pintunya automatic guys. Aku nggak tahu sih kalau di Sutomo kan nggak otomatis ya pintunya. Kadang-kadang juga nggak ada pintunya kalau di Sutomo. Cuman ini menurutku keren banget, kita masuk tuh udah ada sensor. Baru kalau kita keluar tuh kita pencet apa sih namanya ini, tombol buat ngebuka. Jadi kita ngebukanya nggak pakai gagang. Jadi itu kayak otomatis gitu. Jadi menurutku itu something cool ya. Apalagi aku di Sutomo jarang melihat hal-hal seperti itu. Mungkin Jerman juga terkenal dengan teknologinya yang maju gitu ya, Kak? Betul. Keren banget mereka. Aku naksir banget kalau udah masa-masa teknologi di Jerman, keren banget jujur. Ini tapi kok kelihatannya gelap semua nih foto di rumah sakitnya, apa malam-malam lampunya redup? Ini itu kayaknya aku ambil pas jam 4, jam 5 itu udah kayak segelap ini. Yang kalau yang tadi itu masih siang ya, yang pas aku ceritain yang rounds. Tapi kalau ini masih kelihatan terang kan, itu masih siang, jadi masih ada cahaya dikit lah ya. Kalau semalam ya itu jam 4, jam 5 udah kayak gitu tipikalnya, jadi udah lampunya udah mulai dinyala-nyalain. Tapi juga mungkin pengaruh HP-ku ya, HP-ku mungkin gelap pada saat itu juga pengaruh ya. Jadi ya gitu deh. Ini sama nurse dan dia dari Filipina. Jadi setahu itu ada program. Aku nggak tahu ya itu termasuk exchange atau mereka pengalaman kerja jadi dari Filipina diberangkatin ke Jerman. Nah ini dia ngasih aku kayak tips-tips kalau mau beli beras di mana. Pokoknya intinya yang Asian foodnya di mana, Asian marketnya di mana kayak gitu. Dan dia sangat ngebantu aku sih karena dia kan nurse dan dia bisa bahasa Inggrisnya fluently ya. Jadi kita kayak sefrekuensi lah, apalagi sama-sama kayak orang Asia. Jadi dia ngerti, kamu nggak kangen nasi, kamu nggak kangen ini. Gitu. Ya ini di hallway di laundry room. Biasanya ini yang aku naruh just lab. Jadi itu aku udah pakai code dari kelihatan dari tanganku. Karena kalau kita sorry kita harus kembaliin code lagi buat dicuci. Terus itu aku dibeliin kopi dari supervisorku gara-gara kayaknya dia aware kalau aku lagi having a bad day, terus saya dibeliin gitu. Jadi mereka se-attentif itu sama kita. Oke. Perhatian banget ya, Kak. Wah, ini gimana nih, Kak? Ini nggak di tebingan sih. Ini pas itu aku pas weekend jalan-jalan ke Berlin. Jalan-jalan ke Berlin, nemuin teman-temanku yang lagi studi di Berlin. Jadi mereka lagi ngumpul, akhirnya aku kayak join gitu pas weekend. Jadi kebiasaan kalau aku weekdays di rumah sakit, aku weekend biasanya aku jalan-jalan. Karena kan kayak sayang aja kalau misalnya kita exchange nggak jalan-jalan sambil nemuin teman-teman di sana kayak gitu.
Dan kadang-kadang kan karena outgo dari UNER kemarin berapa ya, 7 apa 8 gitu yang jadi berangkat. Terus kita kayak kadang-kadang kalau weekend kayak sering janjian gitu, misalnya nanti kita ketemuan di sini ya, terus nanti kita jalan-jalan bareng. Kayak gitu sih, kemarin kita sempat sering kayak gitu. Ya, jadi kegiatan exchange ini nggak cuma di rumah sakit aja ya Kak, ada jalan-jalan keluarnya. Betul, dan sering banget, jadi pas itu aku pesen kayak tiket kereta api yang aku beli, tapi nanti 5 kali, jadi aku beli itu seharga kalau nggak salah 100 euro apa ya, aku lupa precise-nya berapa. Terus tiket itu kayak, apa sih namanya, kayak setiap kali kita naik kereta itu jadinya gratis karena kita udah punya tiket itu gitu. Itu emang untuk turis-turis di turis-turis ke Europe kayak gitu. Nah terus pada saat aku beli tiket kereta, kayak aku kan ceritakan ke kontak personku dan orang-orang yang di rumah sakit kayak aku mau pergi loh gini-gini. Terus mereka kayak mereka baik banget, mereka kayak ngasih insight, kamu coba kesini, kamu coba kesini, kamu coba lewat ini, kamu jangan naik ini karena nanti mahal, kamu naik ini lebih murah kayak gitu. Terus bahkan mereka juga ngecekin tiketku ini bener apa enggak. Terus kadang-kadang kan kayak ada transit, mereka juga ngasih tahu ini transitnya agak jauh ya, jadi kamu harus jalannya agak lama kayak gitu. Oh gitu. Jadi buat jalan-jalannya itu sendiri nih Kak, nggak dipandu sama ya person mungkin? Enggak. Pada saat itu nggak dibantu sih. Social program aku itu kemarin bukan yang tipikal jalan-jalan gitu. Karena kan kalau UNER tuh biasanya social programnya kayak ke Bromo gitu ya. Iya. Kalau di kemarin itu aku tuh social programnya kayak ikut partinya mereka clinical student, tapi emang di luar sedikitnya Tubingen, tapi nggak kayak yang sampai ke Stuttgart gitu, tapi di luar sedikitnya. Jadi mungkin kalau misalnya gimana ya, Sidoarjo mungkin kalau aku di Sidoarjo itu ya di Gresik kayak deket, tapi nggak yang sampai jauh gitu, enggak. Ini perjalanan berapa jauh nih Kak dari rumah sakit ke Berlin ini? Dari Tubingen ke Berlin berapa jam ya? Kayaknya sekitar 6 jam deh. Aku tuh berangkat jam 12, aku sampai jam 6 sorean kalau nggak salah. Oh, lumayan lama ya Kak? Lumayan lama, dan iya sih mungkin juga bahkan kayaknya keretanya mereka udah cepat. Jadi kalau pakai keretanya kita mungkin lebih lama lagi. Cuman itu walaupun lama tuh kayak aku masih kayak amuse kayak wah cepet, kayak kerasa gitu loh beda naik kereta di sini sama kereta di sana beda banget kayak gitu. Salah satu teknologi yang baru juga ditemuin di sana ya. Betul. Ya ini di Berlin ini, di suatu galeri kita nggak masuk galerinya sih ya, kan ngirit juga ya sebagai exchange student, jadi kita cuma lewat terus foto kita aja, habis beli souvenir kalau nggak salah. Tapi kalau misal pakai kartu gitu tetap nggak bisa masuk gratis Kak. Biasanya kan kalau masuk museum masuk apa gitu ada kartu Simsa bisa gratis kok, enggak kalau di sini? Iya pakai iStick ya, ISIC itu kan kalau nggak salah kartunya ya. Iya. Ya kan ya. Kita harus bayar dulu, tunggu baru dia dapat. Nama saya aku tuh mau beli kartu itu udah telat, jadi kayak keburu gitu untuk itu. Tapi kartu iSick itu nggak menyangkup semua galeri ya. Jadi misalnya kalau Paris mungkin kalau misalnya di Prancis kasanya di Louvre itu dia mungkin kedapat, dan kadang-kadang itu bukan gratis tapi diskon kayak gitu. Sama kayak beli tiket kereta api atau makan itu dia kayak ada benefitnya. Tapi karena aku di Tubingen, jadi kalau aku ngeliat dari benefitnya IC card sendiri itu nggak seberapa gitu. Makanya aku juga nggak yang ngoyo banget pakai IC card. Terus kalau misalnya kamu kayak mau emang misalnya gini, kamu mau ke Berlin, kamu emang pengen wisata yang masuk ke galeri, ke bla bla itu kamu kayak ada one day pass di turis tiket, itu kamu bisa beli dan itu emang jauh lebih murah. Dan turis pass itu biasanya mencakup kamu masuk galeri, kamu naik kendaraan umumnya itu juga mencakup, jadi emang jauh lebih murah kalau kamu emang niatkan kamu benar-benar itu ya mau menjadi turis di Berlin kayak masuk A, B, C, itu emang
dia benar-benar berguna. Tapi kalau kamu di Berlin sudah punya tour guide, kayak misalnya aku sama temanku kan yang emang studi di Berlin, terus habis itu dia juga ngerti ini nggak seberapa bagus, ini bagus, ini nggak seberapa bagus, kan nggak semuanya galeri atau museum yang aku masukin. Jadi itu ya jatuhnya pasti lebih mahal ya, lebih mahal kalau misalnya pakai turis pass kayak gitu. Oke. Berarti ini tadi ada sosial program nggak ya? Apa kakak nggak ikut atau ada tersendiri nih? Ya, sosial programnya mereka tuh yang aku ceritain tadi, ikut party di Berarti nggak ada jalan-jalan keluar gitu ya? Iya, mereka sosial programnya nggak yang kayak kita jalan-jalan keluar, tapi party. Dan partinya itu baru berangkat jam 8 malam. Sedangkan aku udah exhausted, besok mau pulang dan aku harus packing karena kan aku harus ngejar ke kereta. Jadi kayak itu kayak nggak mungkin banget untuk karena mereka sendiri cerita kalau partinya selesai jam 5 pagi. Jadi aku udah yakin nggak mungkin badanku untuk melakukan ini, jadi aku kayak politely decline gitu sih. Oke, ini mungkin yang tadi ceritain ya Kak, ngambil darah. Ini kita ngambil darahnya, ini butterfly needle, jadi tinggal bahkan kita masukinnya tuh kayak jatuhnya lebih gampang ya. Cuman aku di Sutomo, selama ini kan kalau UNER kan di Sutomo, kalau nggak di RSUA ya, RS Universitas Erlangga, itu tetap pakai SPED, terus habis itu tetap masukin EDTA-nya harus 2 kali. Jadi aku merasa ini tuh benar-benar gampang banget masukin butterfly needle-nya. Terus itu di atasnya ada tourniquet, itu tourniquetnya disposable. Jadi mereka kayak punya kasarnya kayak tip, kayak slot tip yang gulungannya banyak, itu isinya tourniquet. Jadi itu menurutku keren. Terus mereka kalau alkohol kan di sini kalau di Sutomo sih ya, aku tahunya di Sutomo atau RSUA kan pakai alkohol swab kayak gitu. Kalau mereka tuh benar-benar udah tinggal alkohol yang spray, jadi kayak desinfektan yang buat tangan kita tinggal disemprotin ke sana, terus kita langsung melakukan tindakan. Jadi menurutku itu lebih advance sih jatuhnya dari Indonesia. Emang kita perlu belajar banyak lah ya kalau dari kayak gini-gini. Emang kita kayak aku jadi jatuhnya tuh kayak ya negaraku ini butuh berkembang jauh, apalagi dibanding Jerman ya. Jadi kayak ya itu tujuan kita generasi muda untuk semakin memajukan Indonesia gitu sih. Iya, dengan exchange juga membuka wawasan baru ya. Kita melihat luar kita ternyata jadi melihat. Iya, kita juga masih butuh banyak effort untuk memajukan negara. Betul, karena gimana toh enggak kita kan di negara. Nah, ini itu tes TB-nya mereka. Biasanya kita kalau tes TB kan pakai sputum. Sputum kalau nggak X-ray, ya kebanyakan sputum sih yang sehari, kalau nggak TCM ya. Kalau di mereka itu enggak, mereka pakai 4 tube ini buat ngelihat mereka ada TB-nya apa enggak. Itu TB antara laten atau aktif, itu terdeteksi nggak bisa dibedakan, cuman dia bisa ngelihat ada bekas-bekas TB atau enggak. Baru kalau misalnya ini mereka baru ke itu pemeriksaan sputum, which menurutku aneh sih, karena kan kalau sputum kan menandakan aktif ya. Kalau mereka tuh enggak, mereka melihat dulu ada, ini kan juga bisa, ini pakai antibody, kalau nggak salah namanya IGRA, tes IGRA. Ini berarti pakainya darah. Iya betul, pakainya darah ini. Jadi tapi menurutku kalau masalah TB itu masih bagusan Indonesia sih ya, karena menurutku kalau ini tuh kayak jadi nggak akurat sih, maksudnya kayak kita masih harus melakukan tes lagi untuk memastikan itu aktif atau enggak, which is menurutku buang-buang waktu ya. Cuman ya mungkin ini ada teknologinya sendiri di sana gitu. Terus kalau beda lagi kalau di Indonesia, selain Indonesia, cuman jeleknya Indonesia tuh menurutku kalau di Sutomo tuh ya kalau ada orang TB itu ya udah kayak orang TB lewat gitu kita chill aja gitu, iya orang sakit TB gitu kan. Terus kalau di kamar, di apa sih namanya, di ruangan tuh kayak itu pasien TB ya udah hati-hati kayak gitu kan, kita cuma kayak ya udah. Sedangkan mereka kecolongan satu pasien tuh chaos banget, mereka bahkan kayak langsung pemeriksaan semua staff yang kontak dengan pasien itu, terus langsung dipindahin ke infectious ward, jadi benar-benar makanya kelihatan kayak lah kan emang TB, terus mereka iya ini TB, jadi mereka chaos banget sampai ada pemeriksaan antibody semua staff yang terpapar gitu. Jadi aku sempat kayak takut kan, aku di Indonesia ya, maksudnya kayak
lewat orang TB pasti lebih banyak dari mereka. Kadang-kadang aku tuh takut apa orang Indonesia ini diem-diem TB laten semua kayak gitu kan, jadi JPR sendiri untungnya aku negatif aja sih pas di tes, jadi kayak ya udahlah alhamdulillah kayak gitu. Kalau pasien TB-nya di sana banyak nggak Kak? Kalau di Indonesia kan mungkin dipengaruhi sama lingkungan, sanitasi gitu ya. Di sana apakah sama itu? Enggak, mereka di sana cuma satu dan itu pun langsung chaos, dan satu pun itu kayak mereka kayak bingung itu buat menegakkan diagnosisnya. Jadi pada saat itu pasiennya dewasa muda sekitar 28, cowok, terus batuk darah. Sedangkan kita kalau orang Indonesia pasti kayak batuk darah, cowok apa orang muda pasti mikirnya TB kayaknya kayak gitu kan, kayak udah pertama kali infeksi itu pasti TB gitu kalau di sini kan. Sedangkan di sana tuh mereka masih mikir yang sampai kayak apa ini kelainan vaskular sampai yang kayak gitu. Padahal aku udah bilang pas diskusi itu aku bilang kalau di negara aku itu pasti langsung dicurigai TB karena ya udah jelas TB banget lah, hemoptysis itu pasti pertama kali di otak pasti kayaknya TB gitu. Nah, mereka tuh kayak masih nyoba, kita sudah coba tes imun A, B, C, kanker A, B, C kayak ya udah tapi dan in the end TB aja mereka kayak iya ya untung kamu bilang TB kayak gitu kayak iya emang TB itu. Ya sama-sama belajar sih jatuhnya, bukan kayak aku doang yang belajar tapi mereka juga belajar dari kita. Mungkin epidemiologinya juga beda kali ya penyakit di sana sama di sini. Iya betul, mereka di sana kebanyakan tuh ya aku kanker, mereka penyakitnya kanker, kalau enggak PPOK gitu sih. Kalau di sini kan infeksi ya, gimana tetap TB, kembali banyak yang kayak gitu. Kalau PPOK kan di sini kayak masih jarang kedeteksi, orang-orang masih belum se-aware itu sama PPOK. Gitu. Ini foto nextnya makanan nih, gimana ya? Oh belum iya, buka puasa. Aduh, tapi nggak apa sih. Ya semuanya makanan ya, di Eropa gitu. Semoga mohon maaf banget aku lupa kalau ini lagi puasa. Nggak apa-apa banget ya. Itu ya jadi ini makan di kafetaria sih kayak gini tuh harganya kalau nggak salah 6 euro apa ya 6 euro itu berapa berarti 6 kali 6 96.000 mahal juga. Ini kenyang nggak kan makan sini? Apa beda? Kenyang ya kalau kan kalian sebelah kiri tuh kan kayak ada roti gitu kan, terus di yang atas tuh kayak mayones tapi atau sour cream, aku nggak tahu bedanya apa. Maksudnya kayak mereka mencampurkan itu, terus ininya apa sih namanya? Ada daging-dagingnya kayak oseng-oseng biasa kalau di sini sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang mahal tuh ya mahal sih, cuman kemarin tuh aku alhamdulillahnya dapat pocket money, jadi itu ke cover semua di pocket money itu. Jadi kayak kan ini makan di rumah sakit ya, kita makannya pakai pocket money aja. Kalau di rumah masak sendiri aja, jadi tetap ngirit kita. Gitu. Kalau di sini kayak tahu ini ya. Iya, tahu sama ayam, dikasih bawang bombay sama cabai. Ini beneran tahu gak? Aku lupa deh, kayaknya ayam ya, apa tahu ya? Saya gitu ayam sih. Oh, itu kayak ayam. oseng-oseng ayam bawang bombay sama cabai doang. Aku kayak ya ampun kini 100.000 ya Allah, mahal banget. Untungnya ada pocket money kan, jadi bisa ngirit. Cuman ya kayak gitu aja deh. Oke, tahu roti sama dengkol ya. Ini apa nih? Ini nasi gitu. Ini nasi aku bawa. Iya betul banget ini yang sambal terasi. Aku nggak bisa banget nggak pakai sambal, nggak tahu kenapa. Ya bisa. Cuman kan pasti ya kita kebiasaan makan pakai sambal tuh aneh banget kan kalau nggak pakai sambal makannya. At least sehari itu ada satu lah menu yang pakai sambal. Jadi untungnya aku sama Ula itu kayak kita janjian gitu bawa bahkan itu kita bawa panci portable khusus buat masak nasi. Karena takutnya di sana nggak ada alat untuk memasak nasi, jadi kita bawa sendiri. Terus bawa nasi itu kita udang sama telur tetap beli di sana ya grocery, tapi kayak sambal atau keringan kayak ikan teri kering atau kering tempe gitu kita bawa dari sini yang apa sih namanya ada segel-segelnya itu kita tetap bawa, bahkan bawa Indomie kayaknya aku bawa 20 Indomie sih gitu. Ini masak sendiri atau beli nih Kak? Masak dong, kalau beli kan mahal. Oh iya. Masak lebih murah, jadi aku lebih baik masak sih. Karena kan kayak yang aku tuh di sana nggak cuman exchange, tapi aku juga pengen kayak extend gitu kan. Jadi aku mikir kayak udah aku harus ngirit mengatur
apa namanya, pengeluaranku juga kayak gitu. Oke, siap. Wah, ini coklat apa nih, Kak? Ini coklat market. Jadi kalau di Eropa itu kalau mendekati Christmas dalam bulan Desember itu ada Christmas market. Jadi Christmas market tuh setiap negara ada biasanya, dan setiap negara dan biasanya di suatu amusement. Maksudnya kayak pas itu aku di Vienna di kastil apa gitu, itu juga ada Christmas market. Dan kalau Christmas market tuh kayak makanannya tuh beragam banget, dari hotdog-hotdogan, sosis-sosisan, pokoknya mereka ini ya, tapi makanan Eropa ya, jangan harap kayak makanan Indonesia ada, cuman makanan Eropa yang model-model kayak gitu ada semua sandwich. Nah, khusus di Tubingan mereka tuh bukan Christmas market, mereka Christmas marketnya tuh lebih menonjolkan coklat. Jadi namanya kalau di Tubingan tuh coklat market, which aku sama Ula tuh suka banget coklat, jadi itu udah kayak surga banget buat kita, tiap malam bisa ke coklat market buat membeli coklat gitu. Cuman ya nggak setiap malam juga, cuman pas itu kita ada 2 kali kalau nggak salah ke coklat market gitu. Semoga Nah ini pemandanganku kalau baru datang di rumah sakit masih kayak gini. Jadi kayak makan tuh kadang-kadang kayak aduh ini beneran nggak sih aku tuh harus bangun. Kadang-kadang kan kayak kalau malam masih suasananya masih mendukung banget buat tidur kan. Sedangkan di sini jam 6 udah terang. Terus kayak di sana aku bangun tuh masih gelap, yang langitnya hitam gitu loh. Aku naik bis tuh masih suasananya kayak hitam kayak malam. Jadi kayak kadang-kadang badan tuh agak kaget ya. Kadang kita ngelihatnya masih suasana malam, tapi kita harus udah berangkat gitu sih. Ya mungkin latihan jadi PPDS lah ya. Berangkatnya subuh, pulangnya juga subuh ya. Hitung-hitung. Ini sekitar jam berapa nih, Kak, fotonya? Ini aku datang sih paling 7:30, jam 7:30-an. Masih ada bulannya ada kayaknya. 7:30 masih gelap gini ya? Iya betul, masih gelap banget. Di kita 7:30 udah panasnya, Masya Allah ya. Iya betul. Itu sempat ada jet lag itu nggak, Kak? Kayak ngerasa Teman-temanku pada jet lag sih. Cuma masalahnya tuh aku tuh tipikal orang yang bukan morning person ya. Aku tuh tipikal pada saat itu tuh kuliahku tuh tinggal ujian perbaikan, terus aku alhamdulillah nggak ujian perbaikan. Jadi udah libur kan. Karena udah libur, jadi aku tuh tidurnya kayak pagi-pagi mulu, kayak jam 2, jam 3, jam 4 gitu aku baru tidur. Dan akhirnya aku ke Europe, jadi sesuai tidurku sama mereka kayak gitu sih. Oke. Gitu. Fotonya sudah habis. Oke. Screen dulu, kita lanjut ke mungkin bagi teman-teman kalau misal mau ada yang ditanyain bisa tulis dulu di chat ya, kalau enggak nanti bisa bertanya secara langsung setelah sesi tanya jawab gitu ya, atau biar nggak lupa langsung aja tulis dulu. Oke, mungkin ada pertanyaan titipan nih, Kak, dari Kak Prodi kita. Beliau tidak hadir di sini, tapi beliau tuh kepo gitu loh, kalau di UMP kan belum ada yang berangkat berhasil berangkat exchange gitu, karena kemarin udah ada tapi pandemi semuanya tutup gitu. Nah, sebelumnya tanya kira-kira hasil dari exchange ini kan ada case report gitu ya, Kak, atau apa aja nih quality akademik yang didapat clean atau yang harus dicapai ya, selain case report gitu-gitu. Setahu aku ya, pada saat aku tuh pembuatan case report itu bukan sesuatu yang wajib ya. Jadi sesuatu yang ya kamu boleh buat kayak case report, tapi itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Kalau aku tuh lebih kemarin tuh yang bersifat akademis tuh sebenarnya kalau kalian bagus, bisa benar-benar kayak melakukan semuanya bagus, itu kalian bisa minta recommendation letter sih. Itu yang paling signifikan menurut aku. Karena kan jadi kalau exchange-nya juga dipertimbangkan juga, kayak kalian tuh mau bener nggak, kalian tuh emang interest-nya di departemen ini gitu. Karena kakak outgo-outgoku rata-rata tuh bentuknya tuh mereka bawa pulang recommendation letter sama pengalaman sih jatuhnya. Karena aku dulu juga nggak yang sampai buat case report, cuman emang aku tuh ada learning objektif yang
aku harus bisa anamnesis sampai planning diagnosis dari awal sampai akhir ya. Maksudnya kayak untuk didiskusikan sama konsulen, untuk dipresentasikan itu emang ada, tapi nggak bentuk yang kayak makalah gitu enggak sih. Cuman aku tuh memang pada saat itu kayak ngeset goal aja dari diriku sendiri. Masa aku udah ke sana nggak bisa anamnesis sampai akhir, sampai aku diagnosis sampai planning untuk diagnosis kayak misalnya foto gitu, dan mereka kan lebih mudah kan untuk kayak aku bilang coba bronkoskopi kayak gitu, mereka lebih mudah. Jadi aku lebih ke itunya sih, selagi fasilitasnya oke, aku mau memanfaatkan itu. Berarti kita benar-benar bisa meng-apply ilmu yang di textbook, kasarnya kayak gitu. Cuman untuk bentuk case report kalau mau di submit jurnal, kemarin aku nggak ada kewajiban sih. Tapi kalau misalnya kalian mau buat sih itu bagus banget, maksudku itu bisa banget buat kalian case report, tapi tetap perlu perlu izin mereka. Kadang-kadang kan masih ada badan etik, kalian harus apply kayak gitu, itu juga perlu dipertimbangkan sesuai mereka dan izin mereka gimana. Terus kayak mereka biasanya apa aja yang perlu dilakuin kalau kalian mau melakukan itu, seperti itu sih. Terus tadi ngomongin recommendation letter tuh rekomendasi buat apa ya, Kak? Jadi kalau tauku, kalau misalnya kamu mau masuk PPDS, itu kalian bisa meng-attach recommendation letter. Jadi pada saat itu kan aku keterimanya di Pulmo. Dan kebetulan emang aku tuh interest di Pulmo. Jadi sebelum aku berangkat, aku tuh tanya ke, intinya bukan mentor sih, kayak jatuhnya dosenku yang di Pulmo ini, aku cerita kayak aku keterima di Pulmonology Ward di Jerman. Terus dia kaget kan, oh kamu keren banget bisa sampai Jerman, padahal Pulmo doang. Terus aku kayak, iya saya interest di Jerman. Terus aku tanya ke beliau kayak ininya, aku butuh apa aja nih kalau misalnya aku mau membuat ini tuh sebagai bekalku nanti buat PPDS. Terus dokternya bilang, ya kalau mau pasti perlu kayak recommendation letter atau misalnya bukti foto, sertifikat, which kalau bukti foto sama sertifikat kan kalian pasti kayak udah pasti dapat kan dari FMSC sama CIMSA-nya. Tapi kalau recommendation letter, kamu tetap gimana pun harus bertingkah laku bagus, berknowledge bagus. Jadi itu sih yang menurutku kita juga perlu, maksudnya kayak untuk exchange ini fungsinya itu nggak hanya short term tapi juga long term. Jadi kita juga harus mikirin ini bener nggak ya pilihan departemen ini yang sesuai banget untuk kita mau ke depannya nanti. Tapi ya bukan berarti kamu nggak boleh, kita nggak boleh kayak misalnya aku coba ini kayaknya seru. Atau kadang-kadang ada teman-temanku yang tipikal kayak, oh dia di tubingan di rumah sakit ini dia cari program apa yang paling bagus. Misalnya paling bagus misalnya di pas itu Perancis ada bedah plastik, jadi dia milihnya bedah plastik karena di Perancis tuh spesialisasi paling bagusnya adalah bedah plastik. Jadi beda-beda sih. Cuman kalau menurutku pertimbangan seperti itu juga perlu dipertimbangkan kalau mau masuk yang PPDS, soalnya kita juga perlu mikir panjang kayak gitu sih. Itu berarti recommendation letter-nya tuh kita request mengajukan diri atau gimana ya? Jadi pertama pasti kamu minta recommendation letter-nya dari supervisor-nya. Jadi ini nggak terkait FMSC atau CIMSA ya, ini bagaimana kamu membangun quality relation dengan konsulen itu. Kayak kamu benar-benar kayak cerita kalau kamu mau interest A, B, C, terus kamu berharap kamu bisa dapat recommendation letter. Dan usahakan kalau kamu ingin minta recommendation letter, kamu ngomong di awal. Jadi dokter konsulennya tuh bisa kayak mempersiapkan, oh anak ini mau minta recommendation letter, jadi aku benar-benar harus keep an eye on her kayak gitu. Jadi benar-benar kalian lebih diawasi, lebih diperhatikan kayak gitu sih. Kayak gitu. Terus ngomongin soal belajar tadi nih Kak, LO di sana, kira-kira LO apa aja yang Kakak susun nih selama belajar di sana? Dan LO ini sebenarnya wajib atau Kakak sendiri yang nentuin gitu buat bikin LO-nya? Untuk learning objektif tuh nggak ada yang wajib ya. Kecuali karena kemarin elektif, aku exchange ini aku masukkan ke mata kuliah elektifku. Jadi kalau di UNER tuh ada mata kuliah elektif yang kalian harus belajar di luar FK. Jadi kalau misalnya di Indonesia berarti kalian nyoba belajar di teknik atau
di pas itu ada teknik hiperbarik kayak gitu, pokoknya yang di luar FK. Sedangkan boleh juga elektif ini dipakai buat kalian exchange kayak gitu. Nah, di situ mereka juga mengharuskan kita kayak at least sempat melakukan diskusi sama PPDS atau konsulen at least 2 kasus. Jadi dan ini berbentuknya diskusi kasus ya. Jadi yang minta sama Unifka adalah diskusi kasus, tapi bukan yang kayak membuat makalah seperti itu. Jadi kita berdiskusi kasus, akhirnya kita cerita. Jadi ada logbooknya, terus di logbook itu aku kayak nulis kayak pasien A, B, C, B, kayak buat status lah kasarannya, terus sama hasil analisisnya apa sama PPDS atau staffnya. Jadi karena itu pasti sudah masuk ke learning objektifku. Terus selain itu aku juga pengen aku melakukan anamnesis karena aku non surgery ya. Jadi aku nggak mungkin kan, kalau surgery kan biasa melakukan sutur atau menanukan ini, kalau non surgery nggak mungkin dong. Non surgery pasti kita kalau menurutku itu lebih bagus kalau misalnya melakukan anamnesis sampai planning terakhir. Jadi at least dengan seperti itu aku mengusahakan kalau aku bisa melakukan pemeriksaan, aku bisa melakukan pemeriksaan, dan alhamdulillahnya PPDS-nya juga sangat membantu gitu. Dia kayak mengikut sertakan aku dalam semua pemeriksaan kayak gitu. Jadi kayak setiap pasien, jadi aku dapat pemeriksaan di semua pasien, planning di semua pasien, analisis di semua pasien. Cuman kendalaku kemarin karena aku nggak bisa bahasa Jerman, kadang-kadang pasien-pasien yang tua itu nggak bisa bahasa Jerman, jadi aku harus translate. Jadi aku nggak bisa yang sebagai yang anamnesis. Tapi kalau misalnya masih muda-muda gitu, biasanya aku anamnesis, dia masih bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit. Terus karena di Jerman juga kan pasti lebih canggih. Jadi aku ada learning objektif kayak misalnya kalau ada suatu teknologi tentang paru, aku mau lihat gitu. Dan itu kemarin aku dapetnya bronkoskopi sih. Jadi aku bisa melihat bronkoskopi dari dari persiapan pasien. Jadi mengikuti pasien itu dari sebelum dia di bronkoskopi, indikasi bronkoskopi, mempersiapkan pasien sampai post-op-nya dari bronkoskopi gitu. Oke, Kak. Terus buat itu kan berarti kan karena mengganti blok elektif kan berarti dapat nilai nih, Kak. Nah, nilai yang buat blok elektif tersebut itu asalnya dari logbook diskusi Kakak gitu ya? Iya, betul. Jadi logbook, bahkan seingatku logbook FMS itu juga ada. Jadi logbooknya itu modelnya kamu nanti kayak ada standar nilai gitu. Jadi yang ngasih nilai konsulenmu kayak dia anamnesisnya bagus apa enggak, bisa melakukan PEMVIS bagus apa enggak, bisa melakukan planning apa enggak, bisa melakukan itu apa enggak. Dan seingatku kriteria nilai ini antara surgery department sama non surgery department beda. Jadi benar-benar disesuaikan sama kompetensi kita di ranah itu sih. Oke. Baik. Kemudian setelah dapat pengalaman banyak dari Jerman nih, setelah exchange, setelah banyak tadi pengalamannya ya. Nah, setelah itu Kakak kira-kira apa nih yang menurut Kakak perlu disampaikan ke teman-teman di Indonesia, teman-teman di ya sama-sama se-FK gitu, buat pengalaman teman-teman juga? Berarti kayak kelebihan exchange gitu kan ya? Ya, bisa. Sebenarnya exchange itu bukan sesuatu yang mandatory sih menurut aku. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya kita sempat exchange dan melihat kondisi yang bukan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena menurutku kita perlu membandingkan ya antara Indonesia dan negara. Nggak perlu jauh-jauh Eropa juga, kalau kamu maunya ke deket-deket kayak Korea atau ke Jepang, it's okay gitu loh. Karena gimana-gimana menurutku dengan exchange itu membuka mata kita kalau ternyata kondisi kita tuh seperti apa realnya, gimana patient management kita tuh sebagus apa, kita bisa membandingkan kan. Terus habis itu membandingkan juga sebenarnya sistem kesehatan yang bagus tuh seperti apa. Karena kalau menurutku gimana nantinya yang bisa memegang keputusan-keputusan tersebut itu adalah balik lagi dari kita sekarang kan. Nah, kita sekarang juga harus ngerti posisi Indonesia ini seperti apa. Terus kamu juga selain itu untuk long term ya, untuk short term tuh aku lebih kayak jujur kalau aku tuh tipikal orang yang pada saat berangkat adalah orang yang tidak berharap banyak gitu, karena aku pada situ lagi overwhelmed sama stres banget sama studiku karena nggak selesai. Meanwhile temanku yang non FK udah intern, udah menghasilkan duit, sedangkan aku masih belajar aja, masih
menyusahkan orang tuaku gitu kasarnya. Tapi setelah aku di sana itu aku bisa kayak, oh ya ternyata jadi dokter tuh seperti ini, emang seperti ini, dan apa ya, height-nya itu di mana itu kelihatan gitu di sana. Jadi kayak aku kayak di lingkungan dokter-dokter yang sangat hardworking dan etos kerja yang sangat baik, akhirnya tuh kebawa ke aku, dan akhirnya aku punya pandangan gitu loh. Jadi kayak oke, aku nanti maunya dokter tuh seperti ini. Menurutku dokter yang baik tuh seperti A, B, C. Jadi jatuhnya lebih ke pengalaman sih. Kayak dokter yang kamu seperti apa, cara belajarmu mungkin kalau pas DM gimana. Karena kan cara belajar orang beda-beda, dan pasti cara belajar klinik dan non klinik beda. Kalau pre-klinik mah baca ujian. Kalau misalnya patient management beda, karena setiap orang nggak sesuai di textbook, gejala-gejala nggak sesuai sama teori, dan kita ngerti artnya dari kedokteran tuh di situ. Jadi kita bisa bisa ngerti lah, oke, aku harus A, B, C, aku untuk menjadi dokter yang kuinginkan, yang ada di otakku, aku harus melakukan A, B, C. Jadi lebih kayak ke pengalaman yang jatuhnya priceless sih. Apalagi menurutku exchange IFMSA itu murah banget guys. Jadi sayang banget kalau misalnya dilewatin gitu sih. Kalau exchange IFMSA ya, kalau yang lain ya pasti itunya sama. Cuma menurutku dari aku compare dari exchange lain, yang paling murah dan itu IFMSA menurutku. Kayak gitu sih. Oke, jadi gitu ya, benefit yang bisa kita dapetin dari exchange ini banyak banget, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita gimana kondisi kita saat ini dibanding dengan negara lain gitu ya Kak, kurang lebihnya. Oke, karena waktunya juga sudah pukul 16.54 ya, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar. Mungkin bagi teman-teman nanti yang mau bertanya silahkan saja, bisa ketik di kolom chat atau nanti bisa menyampaikan secara langsung. Nah sebelumnya nih buat merefresh kembali supaya pada seger lagi nih, mungkin dari panitia acara ada sedikit game, silahkan. Oke. Mungkin teman-teman yang off cam bisa ikut on cam dulu ya, supaya lebih interaktif kita. Oke. Oke, sambil menunggu disiapin. Oke. Oke, mungkin bisa jelasin dulu nih dari anak acara gimana mekanismenya, gamenya, cara jawabnya. Izin menjelaskan ya untuk sekali ini. Jadi nanti kita slide share terkait berbagai macam tempat. Mungkin satu dari 2 tempat yang ada di suatu negara. Jadi di sini nanti para peserta mungkin bisa menebak nama dari tempat tersebut atau negara di mana tempat atau bangunan tersebut berada. Nanti juga ada pertanyaannya gitu. Mungkin itu saja dari acara. Kembalikan ke MC. Oke. Terima kasih banyak nih. Kita bakal masuk ke sesi games ya. Mungkin teman-teman semua on cam ya. Kita mulai gamesnya. Mungkin Kak Naomi juga bisa ikut-ikut main game juga ya Kak ya. Dari teman-teman dari perwakilan dari Unsur, kemudian ISEC Unsur juga bisa ikut mungkin. Oke, kita mulai dari gamesnya yang tadi udah jelasin. Tadi dikasih tahu pakai foto ya Kak ya. Pakai foto, nanti dikasih tahu fotonya apa, gambar tempatnya, daerahnya, sebutin aja sih. Kayak misalkan andai kata Monas, gambar Monas nih. Monas itu apa? Nama Tugu Monasnya Tugu Monumen Nasional. Tempatnya di mana? Di Jakarta, di Indonesia gitu cara jawabnya. Jadi mungkin bisa resign dulu atau nanti bisa nerocos juga boleh sih. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung mulai aja kali ya. Ayo Kak Hanif, next slide. Nah, bangunan apa ini namanya?
Nah, waduh, ini kayak, aduh kayaknya emang agak susah sih kalau aku sendiri juga nggak tahu. Mungkin teman-teman semua bisa nyerocos atau mungkin bisa riset. Silakan. Kayak di Lampung ini, bukan ya? Kayak mirip sih, emang sebenarnya mirip. Mirip. Kayaknya tapi Lampung nggak sebagus ini kayaknya sih kayaknya. Ya nggak? Mungkin bisa teman-teman yang lain bisa. Ayo. Kita berpikir dari luar negeri aja. Ini aku bisa kasih clue ini masjid ini nih masjid. Masjid ya bener kan ya masjid ya? Oh, nggak Yang salah. di alun-alun depan Rita bukan ya? Kayaknya sih Mas, mirip sih, emang mirip. Gimana nih? Kayaknya kita jangan Purwokerto lah, kita coba cari dulu nih. Kayaknya. Itu ada yang resen tuh. Aku kasih clue lagi deh. Ini masjid yang ada yang terus negaranya itu gambar warnanya itu rata-rata warnanya merah sama putih. Oke, ada yang jawab itu, siapa itu? Hagia Sophia. Keren. Hagia Sophia di mana? Ayo. Hagia Turki, Sophia. Kak. Hah? Turki. Ya Allah, Hafiz, tahu banget. Benar. Keren banget. Ini kayak panitianya yang jawab ini. Hah? Kayak udah dapat bocoran ini. Aduh ya Allah. Ya udah. Oke. Ini mantep banget ini yang jawab nih. Oke, Kak Anip, kita kasih tahu jawabannya, Kak Anip. Ini masjid Hagia dari Turki. Error ya? Aduh. Maaf. Oke. Nah, sambil menunggu game selanjutnya nih, aku pengen inform konsen dulu kepada teman-teman panitia. Boleh sih ngasih tahu jawaban, tapi kita kasih kesempatan buat teman-teman peserta yang lain biar bisa menjawab. Kayaknya mereka pasti teman-teman pasti lebih tahu. Ya, kita sambil menunggu panitianya. Oke. Sudah ready? Nah, oke, Hagia Sophia Turki. Nah, kita next ke bangunan berikutnya. Kayaknya yang bangunan terus ya kan. Kalau makanan ntar ganggu puasa batal lagi ya Allah. Susah juga. Allah, ini kalau nggak tahu. Aduh, Taj Mahal. Bagus. Pinter. Siapa itu yang jawab? Belum. Meli, Kak Meli. Oke, Meli. Oke, good. Ya Allah, jangan dikasih tahu jawabannya dulu. Ntar ngiranya Taj Mahal dari Turki juga bisa, bro. Nanti kita tarik dulu orang-orangnya. Udah kejawab ya kan? Taj Mahal dari India. Oke, next kita. Next ke pertanyaan selanjutnya. Nama bangunan apa ini? Ya Allah. Oke, ayo teman-teman. Ini ada warna merah. Merah artinya berani. Cluenya itu. Masjid Cina Purbalingga. Kelenteng, Kak. Hah? Aduh, Mas Aura. Kita serius dikit ini. Gimana? Gimana tadi yang jawab? Ini yang di Purbalingga bukan sih? Aduh. Ya Allah. Purbalingga banget. Kalau itu mudah, kalau Purbalingga. Nanti saya udah tahu duluan itu. Yang depan pasar Wage. Allahu, ya aduh kan boleh. Gang Mayong boleh. Serah. Ini Cina nih gue. Ini kayaknya teman-teman kita tahunya daerah Purbalingga sama Purwokerto doang ini. Kurang main ini. Astagfirullah. Makanya ikut exchange biar tahu tempat-tempat kayak gini gitu. Kalau nggak tahu ntar kita exchange lewat Google Maps, kasihan juga ntar. Ayo, gimana teman-teman jawabannya? Ada yang tahu lagi nggak nih? Ya Allah. Ya udahlah Kak, mungkin kita kasih tahu clue-nya apa lagi nih Kak Hanif, kira-kira ada clue lagi nggak nih Kak Hanif? Ini kuil, bangunan kuil clue-nya. Oke, kuil warna bendera negaranya apa nih Kak warnanya? Ciri khasnya sakura. Wah, sakura. Ya Allah. Sakura sih tahu ya, yang kayaknya biasa tahu gua. Tahu sejarah Jepang. Jangan disebut dong sayang. Iya, tapi kan warnanya belum. Oh, udah ada yang jawab itu. Siapa itu? Fakhrul Dwiatna. Coba kita sekarang peraturannya jangan dijawab ini doang. Kita harus on mic sekarang. Ayo Fakhrul, jawab apa jawab? Bangunan Heian Jingo Shrine, Kak.
Wah, itu bangunannya apa tuh? Bangunannya khusus buat apa, tahu nggak Fahrul? Kira-kira. Udah ke sana belum? Udah ke sana belum? Kayaknya ofensif banget gue ya sebagai MC ya. Gimana Fahrul? Belum pernah. Belum pernah. Pengen ke sana? Pengen. Pengen ikut exchange kemana nih kira-kira? Pengen ke Jepang kah? Pengen lihat bangunan ini atau kemana nih? Kalau untuk negara-negaranya masih bingung, Kak. Masih bingung. Oke, tapi bisa. Habis ikutin ini mungkin kita bakal bikin Fahrul makin ngarah lagi mungkin kali ya. Oke. Thank you Fahrul. Udah bener jawabannya, bener gak nih Kak Hanif jawabannya? Nah bener, kuil Heian Jepang. Fahrul sampai detail gitu ya. Nip gimana Nip nih? Soalnya ayo kita next. Bangunan ini, ya Allah, kuda. Gimana Hafiz, kuda? Ada kuda Hafiz. Europe. Kalau ada kuda ini pasti Roma ini. Enggak, salah. Kalau misalkan kuda itu setahu gue daerah Padang Pasir, bro. Ini mah. Ini zaman Arab, tol Semarang. Boleh. Akhirnya ini kampung Batu Raden. Ya Allah, Kak Naomi ini gimana nih Kak? Teman-teman semua nih, kita semua nih tahunya cuma Batu Raden, Purwokerto, Purbalingga enggak. Apakah mengurangi potensi kami untuk bisa ke exchange apa enggak nih Kak? Ya? Enggak dong, malah itu harusnya exchange. Makin Oh, tahu iya. kayak landmark kayak gini. Bener. Ini berarti harus ikut exchange ya semuanya ya. Yang ada di sini baik panitia atau pesertanya harus ikut exchange. Waduh, kurang jauh mainnya. Tadi udah ada yang jawab Paris ini, Paris. Apakah bener Paris? Emang Paris ya? Kita tebak dulu nama ini yang kali ya Kak ya. Tadi udah ada yang benar kok untuk negaranya. Negaranya Paris itu, Paris emang negara ya? Oh, Italia, nggak tahu saya ini mah. Ayo, gimana? Kak Anip, apakah udah ada yang benar Kak Anip jawabannya? Kalau negara ada ini, mungkin tak kasih clue ya. Mungkin kalau yang suka sejarah Perang Dunia Kedua atau suka main game itu mesti tahu harusnya. Kayaknya aku nggak tahu sih Kak Anip nih. Kita kasih tahu Nah, warna benderanya aja ini. Itu tadi ada yang jawab tuh. Mungkin bisa open mic gitu. Gimana ini? Kita on mic dulu. Ya itu ada yang udah bener kok. Oke, MC udah seret, ini udah mau buka puasa, jadi tolong ayo kita berinteraksi. Gitu. Kayaknya lebih ausan suara daripada tangan buat ngetik. Ayo. Tadi Paris atau Roma atau Italia atau apa? Bisa resen mungkin yang itu yang bisa jawab tadi udah ada satu. Oke, mungkin Perancis. Oke, udah Perancis. Terus nama landmarknya, nggak ada benar-benarnya ternyata yang jawab juga. Rapatan Ciamis nggak tuh? Ya Allah, ya udah mungkin Kak kita spill dulu aja kali Kak ya. Ini ngabuburit gitu jalan-jalan, tapi jalan-jalannya di kota Indonesia aja udah. Ciamis, Batu Raden, udah. Jerman Kak? Jerman, boleh Jerman. Jerman mana tuh? Kepanjangannya apa? Ada Jerman juga kepanjangannya? Enggak ada. Ya udah. Jerman gimana Kak? Bener nggak Kak? Jerman Kak? Benar. Oke, Jerman betul. Nama landmarknya tahu nggak nih? Brandenburg Gate. Gimana? Brandenburg Gate. Lu nggak Kak? Bener. Bener gak Kak Anip? Kita spill dulu jawabannya. 1, 2, 3. Brandenburg Gate dari Jerman. Ini mungkin Kak Naomi juga tahu ini kayaknya nih. Iya benar Kak. Jangan lupa OVO-nya. Selamat. Ini kira-kira ada penjelasan tentang ini nih nggak Kak? Dari Kak. Waduh, pada beli pentol cilok. Apakah bener Kak di sana ada pentol atau cilok di sana Kak? Kayaknya aku nanti ke sana juga pengen beli itu deh kali kayak. OVO jangan lupa. Ya udah, nanti tenang aja. Bisa dihubungin dengan Mas Aura, langsung aja komen. Ya udah, kita next gambar selanjutnya aja kita. Negara manakah ini? Allah, banjir bandang ini apa? Gimana ini? Ini adalah Curug 3. Allah, Niagara Falls.
Benar. Curug, Paradise Falls. Indonesia tanah air beta ya, bener ya, emang ya. Ini adalah curug atau deretan apa namanya ya, deretan pancuran air terjun yang ada di suatu negara. Jurassic Park nggak tuh, ya Allah, nggak ada yang benar-benar nih jawabannya. Ayo kita cari jawaban yang lain, jangan Batu Raden, jangan Curug 3, ayo. Mesir Kak, oke. Gimana Kak, bener nggak Kak, Mesir Kak? Mesir nggak ada ginian. Mesir mah nggak ada ginian. Oh iya benar, Mesir kan padang pasir ya Kak ya? Iya benar. Nggak ada. Adanya piramida. Piramida, oke. Kak ini berwawasan banget ya. Mungkin gimana? Oh, sorry. Maaf. Tidak mas klasis ya guys ya. Jadi kita di sini sharing-sharing aja. Segitiga Bermuda boleh. Nanti itu kayaknya hilang semua kapal di situ kali ya. Aku mungkin kasih tahu negaranya aja dulu kali ya. Ini merupakan negara para pemain bola hadir dan datang gitu ya kan. Kalau misalkan tahu Ronaldo Wati, nah kembarannya Ronaldo Wati itu negaranya di mana? Nah, Timor Leste, this is Brazil. Boleh. Udah benar tuh jawabannya. Bandung. Kemarin sih gue ngeliatnya kemarin dari Papua ya saya. Ya Syah. Kembaran Ronaldo Wati saya. Oke, ini udah bener nih, ada jawabannya nih. Brazil. Coba cari air terjun yang ada di Brazil apa aja. Ini mungkin adiknya Niagara ya mungkin. Oke. Deketan soalnya. Kita harus buka RPUL lagi ya guys ya kayaknya ya. Sebelum kita exchange biar kita tahu nih. Curug Brazil fix. Udah bener. Ya udah gue kasih inisial aja kali ya, depannya I, belakangnya U, panggilannya. Nah, ya Allah, akhirnya Iguazu Falls. Bener banget. Dari Brazil. Jadi ini merupakan air terjun yang gede di Brazil ini. Saya nggak tahu sih ceritanya seperti apa. Kira-kira apakah ada ceritanya Kak Anip ini? Sampingnya Niagara Falls namanya, emang benar. Jadi itu kalau dari curug ya gambarnya, kalau di kita itu curug. Jadi kalau misalkan di Niagara itu kan letaknya di Amerika bagian utara. Kalau sedangkan Iguazu itu letaknya di benua Amerika Selatan. Jadi saling berdekatan. Oh, utara Kayak selatan ya bisa kayak. gitu. Oke. Sama-sama curug yang kita tidak pernah lihat datang sih. Kayak kalau misalkan kita datang ke sana, kayak kita nggak boleh berenang di situ kali ya. Nggak seru jadinya. Berarti kita cuma foto-foto doang. Aduh. Kalau loncat dari situ, mati nggak ya? Udah ntar gue syuting di situ kali ya. Oke, kita langsung aja ke game selanjutnya. Next slide. Slide terakhir kali ini ya kayak. Belum masuk ke. Nah, ya Allah. Saya makin nggak ngerti lagi ini tempatnya. Ayo, ini patung, kalau misalkan di Jakarta patung selamat datang. Nah, kota tua Jakarta, hello, ngerti bang. Anak Jakarta banget tuh bang. Gimana nih? Di Bandung ada kagak kayak gini? Ya Allah, ternyata di Bandung ada juga, di Jogja. Rumah Firaun. Tempat kuda. Allah. Teman-teman semua. Pikir kota nih, jadi gue kasih tahu nih ya. Ini adalah bendera, warna benderanya itu merah, mostly merah, tapi ada bulat-bulat hijau gitu loh. Nah, itu. Bener. Siapa itu gue nggak tahu, main bola dengan gol terbanyak, sebut aja. Cepat. Itu ada yang Ryzen juga. Wih, siapa itu Resen? Maradun. Siapa itu yang Resen? Silakan Alvina. Gimana Alvina? Hah? Gimana? Portugal. Di Portugal. Apa? Dari Portugal, Lago da Portagem. Ini searching dari Google apa? Emang udah minat mau ke Portugal ini kira-kira? Ya udah minat ya Alvina ya. Ya
Allah, pengen ketemu pemain bola namanya Cristiano Alberto Ronaldo Anipo. Oke, Alvina Brastaran. Oh, ternyata dia asalnya dari Portugal ya. Oke. Nggak nyangka juga ternyata ada orang asing ini sampai Purwokerto, ya kan ya. Ya udah, mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa wawasan kita masih di Purwokerto, tapi siapa tahu nanti pas ikut ujian exchange malah ternyata diri kita udah di luar negeri, guys. Gitu aja. Jadi jangan lupa untuk ikut exchange. Skopi dari Skopi Cimsa UMP, daftarkan diri kalian supaya kalian bisa tahu lemak-lemaknya di negara ini. Terus makan makanan mahal kali-kali, jangan di Purwokerto nasi ramas aja gitu, ya Allah. Kasihan diri kalian tuh. Coba makan kayak tadi tuh 58.000 kan roti, ya Allah. Di Purwokerto dapat apa itu 58.000 ya kan? Nasi ramas 5 porsi, burjo tuh. Nah, iya itu makanya kita harus go internasional, kita next level bro. Jadi tanpa kita pikir panjang, kita selesaikan game ini, kita bakalan tanya-tanya dengan Kak Naomi sekarang nih ya kan. Kita masuk ke sesi Q&A. Ayo. Oh iya, jangan ke burjo, masalah burjo dulu, kita masuk ke Q&A sekarang. Ayo, tadi udah ada pertanyaan dari Kak Falah kali ya kalau misalkan nggak salah. Kita cek dulu. Falah bisa menyampaikan langsung aja pertanyaan. Oh iya, mungkin Kak Falah mau bertanya, Kak? Oke, bentar. Aku lagi bikin pengumuman di Cimsa Squad, bisa ya? Oke, aku perkenalkan dulu Kak, aku Falah. Dari angkatan 2018 Cimsa FKWMP. Cimsa UMP. Sebelumnya Falah itu pernah baca-baca gitu di term and condition exchange. Beberapa negara itu strict soal pakaian yang dipakai sama student exchange-nya ketika di rumah sakit gitu, ketika di rumah sakit yang mereka tuju gitu. Nah kalau di Jerman sendiri gimana tuh Kak soal pakaiannya? Apakah kalau nggak salah sih yang pernah Falah tahu itu dan waktu kemarin juga pernah ada dari dokter UI yang nyampein tentang student exchange juga, itu ada yang nggak boleh pakai baju lengan panjang tuh Kak. Jadi walaupun berjilbab, jadi di sana tuh pakai lengan pendek gitu Kak. Kalau di Jerman gimana tuh Kak? Makasih Kak. Makasih pertanyaan Fala. Ini aku langsung jawab aja ya. Untuk di Jerman tuh sebenarnya bebas sih kayaknya. Cuma pokoknya jangan pakai kaos oblong sama celana pendek gitu aja ya. Kalau kemarin tuh aku karena winter ya, aku jadi pakai sweater, itu diperbolehkan. Pas awal-awal tuh aku masih kayak koas ya, jadi kayak masih celana kain, terus habis itu kemeja. Tapi lama-lama kayak dia bilang, kamu nggak kedinginan tak pakai baju kayak gitu. Terus aku tanya, akhirnya aku confirm kayak, oh boleh aku pakai sweater atau mau pakai jeans, pokoknya intinya yang hangat gitu. Terus dia bilang, oh ya boleh aja, santai aja kan. Lagian juga kalau di Jerman ketutup ya sama lab coat. Terus untuk yang pertanyaanmu tadi yang lengan pendek itu emang ada sih negara, aku nggak tahu sih. Cuman yang aku tahu tuh hati-hati aja kalau Prancis ya. Kalau cowok mungkin sebenarnya nggak ada pengaruh. Cuman kalau cewek kan Prancis tuh negara sekuler. Jadi kamu nggak boleh memperlihatkan identitas agamamu kalau di tempat kerja. Jadi kalau di Prancis cewek-cewek biasanya kalau pakai kerudung harus dilepas. Jadi nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh yang pokoknya melihatkan kalau kita ini muslim kayak gitu. Apalagi Perancis kan lagi baru-baru ada kenaikan ya Islamofobianya, jadi juga perlu awareness di situ. Cuman emang ada kalau nggak salah negara yang emang nggak ngebolehin pakai lengan panjang, cuman itu balik lagi sih. Kalau emang term on condition-nya kan itu per negara, mungkin bisa dipastiin lagi per kotanya, pastiin lagi di kontak personnya. Biasanya di kontak personnya bisa ngasih tahu kok yang pantasnya apa, yang nggak boleh pakai apa, itu biasanya mereka bakal bantu. Oke Kak, terima kasih jawabannya. Sama-sama Falah.
banget ini. Alhamdulillah udah kejawab ini ya kayak. Kak Fala udah kejawab, Kak? Udah Pasca, udah. Oke. Mungkin dari teman-teman lagi ada pertanyaan lagi nggak ke Kak Naomi? Ya, mungkin bisa mengenai Jerman. Apa tentang tips and trick lagi mungkin teman-teman ada yang nanya lagi nggak? Gimana? Kak, aku pengen nanya deh Kak Naomi. Kira-kira makanan yang paling murah dan paling mahal yang di Jerman kira-kira apa nih? Yang pernah Kakak coba? Penasaran aja nih Kak. Yang paling murah ya makanan kan. Yang murah ya roti. apa ya? Lihat deh kayaknya. Oh, tapi roti murah banget BTW. Roti iya? itu besar. Iya, roti murah banget. Apalagi kan kita butuh makanan yang banyak kayak apalagi orang Indonesia ini makanannya banyak-banyak banget. Roti itu besar-besar tuh di sana 1 euro. Bahkan 0,5 euro ada deh roti. Oh, kisaran 6.000, 7.000 gitu ya kayak berarti ya? Iya ya 0,5 di sana 8.000 cuman kan Bener. kalau udah euro kayak udah anu gitu. Kalau Iya. mahal ya kalau mahal kamu tanya yang paling mahal ya banyak ya kalau makan dan waktu itu biasanya bisa habis 20 euro itu ada loh kalau kemarin 20 euro aku kemarin pesan pizza itu 20 euro ya makanya ya bareng-bareng ya sama teman-teman kalau enggak habis makan pizza di Airbnb makanya Indomie kayak gitu. Kurang kenyang. Mengakali gitu. Iya betul. Oke. Ya Allah, ini ada yang bertanya ini Kak. Ayo silakan. Fajri. Silakan on mic. Yo. Kita bertanya langsung. Fajri? Iya Kak, halo Kak. Oke, halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri Purnawati dari Angkatan 2020. Izin bertanya ya Kak, gimana sih caranya bisa ikut exchange kayak kakak kayak gitu? Buat yang baru-baru ini kan kayak belum ada pengalaman gitu kan, gimana sih caranya, tips and tricksnya? Kemudian kalau misalnya ikut exchange itu, ada TOEFL nggak ya Kak? Minimal skornya itu berapa? Terima kasih Kak. Terima kasih Fajri pertanyaannya. Aku coba jawab ya. Jadi untuk exchange CIMSA ini ada 2 step ya. Itu tes TOEFL sama tes interview. Baru habis itu kamu kayak milih negara, itu lewat seleksi sendiri, tapi itu benar-benar nggak ada di tanganmu. Maksudnya kamu nggak perlu tes lagi gitu untuk kamu milih negara, itu benar-benar keputusan dari nasional kalau nggak salah. Nah, pertamanya itu benar kamu kayak kita ada tes TOEFL. Kemarin aku juga tes TOEFL. Untuk batasannya kayaknya nggak ada sih ya. Maksudnya bukan yang kayak B1, C1 itu nggak ada konkretnya yang kamu harus minimal berapa. Cuman kamu lebih baik ya mempersiapkan dengan baik karena nilaimu itu akan pengaruh kamu nanti keterima apa nggak di negara terkait. Jadi ya minimal aku kemarin nggak ada minimalnya sih. Pokoknya kalian harus bagus aja nilai itunya. TOEFL-nya dipersiapin baik-baik, baca TOEFL prep. Biasanya di internet ada kok, nggak harus beli buku atau beli ebook. Itu sekarang kan banyak kayak ebook 20.000 kayak gitu bisa. Terus habis itu habis dari kita TOEFL kita mengarah ke interview. Interview itu biasanya nanyainnya lebih ke personal. Jadi kayak kamu ke sana itu sudah tanya orang tua apa belum, pembiayaannya bagaimana, apakah kamu nabung atau kamu dibiayain orang tua, terus kamu sudah pernah exchange atau enggak, terus kamu bisa apa enggak adaptasi, kayak pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal. Setelah itu, habis kamu interview, kamu akan isi kayak application form, di situ kamu nulis ke data diri kamu, nama paspor, dan sebagainya. Terus kamu nulis kayak negara-negara apa aja yang kamu pingin. Jadi yang biasanya ada level 1, level 2, level 3. Seingatku ada level 1 negara, level 2 negara, ya itu seingatku. Terus level 3 negara kayak aku lupa. Pokoknya kami dari level 1, level 2, level 3. Dan level 1, level 2, level 3 ini nggak menuntut urutan kamu harus level 1 dulu, harus level 2 kamu, harus level 3 ke bawahnya, itu enggak. Jadi bisa aja level 2 di atas, level 1 di paling bawah, itu bisa banget. Tapi emang harus dipilih, ada wajibnya kamu harus milih itu ada. Dan saranku kalau kamu milih
untuk negara ini dipikir yang benar-benar ya, maksudnya benar-benar kamu lihat banyak banget kan yang perlu dipertimbangkan untuk milih negara. Jadi living cost, habis itu negara itu gimana, accessibility, bahasa. Kadang-kadang ada negara yang harus kamu bisa ada kompetensinya bahasa. Jadi kayak misalnya Jerman tuh kayak mostly emang departemennya harus bisa bahasa Jerman. Terus banyak intinya kayak negara sekuler kayak Prancis tadi kan juga perlu diperhatikan, apalagi kita muslim perempuan ya, jadi itu perlu diperhatikan. Terus setelah milih negara itu nanti kamu kirim, terus nanti kamu dapat pengumuman diterima di mana. Dan sebenarnya ini untuk pemilihan negara ini kalau aku ngomongnya jodoh-jodohan sih, soalnya jujur aku nggak milih Jerman sama sekali di application formku. Aku milihnya Itali, Ceko sama Catalonia kalau nggak salah. Dan aku keterimanya di Ceko, tapi karena 1-2 hal akhirnya aku bisa dapet di Jerman kayak gitu. Semangat. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Fadji. Oke, terima kasih banyak Kak Naomi. Dan udah menjawab lah ya penjelasan dari Kak Naomi ya, Fadri ya. Cukup ya. Oke, kalau dari rasa cukup kayaknya pertanyaannya udah banyak dan mungkin Kak Naomi juga udah mau buka puasa dan kita semua udah mau buka puasa ini. Kita cukupkan dulu aja kali ya. Tapi mungkin dari kami panitia bakal memberikan suatu kenang-kenangan ya Kak ya. Berupa sertifikat. Mungkin panitia bisa tunjukkan. Ayo kita tunjukkan. Oke, ya ini Kak mungkin Kak Naomi kenang-kenangan dari kami Kak berupa sertifikat dan terima kasih banyak sudah memberikan kami pencerahan mengenai exchange yang sungguh sangat membuat kami pengen keluar dari daerah Purwokerto dan Purbalingga supaya kami bisa mencari tahu lagi lebih jauh mengenai pendidikan kedokteran yang ada di luar negeri selain di Indonesia. Oke, mungkin dari teman-teman panitia kita bisa screenshot terlebih dahulu buat kenang-kenangan. Oke, ayo tim panitia. Siap. Saya babain aja kali ya. Atau mungkin dari teman-teman panitia mau aba-abain, silakan. Ya, mungkin saya bantu aba-aba ya. Oke, saya jadinya lagi screen. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah Fasa. Oke, terima kasih Mas Aura. Terima kasih juga Kak Naomi Rahmasena telah memberikan waktunya dan ilmu pengetahuannya tentang dan pengalamannya lah semuanya. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih Kak Naomi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga UMP. Semangat. Selamat buka puasa juga. Selamat buka puasa Kak. Puasa Kak. Ya Kak, selamat buka puasa juga. Mungkin Kak Naomi kalau misalkan ada kegiatan yang bisa dilanjutkan kembali silahkan mengikuti kegiatan-kegiatan terlebih dahulu. Oke. BTW sebelumnya apakah udah foto session tadi? Udah. Oh, udah ya. Udah. Ya ampun, aku ketinggalan dong. Udah, Mbak. Oke. Makasih Kak Naomi. Oke, Terima kasih Kak Naomi. ya. Oke, iya Kak. Terima kasih banyak. Salam. Waalaikumsalam Kak. Salam Kak. Waalaikumsalam Kak. Allah. Suka bandel ya peserta-pesertanya kali ini memang Kak Naomi memang super duper manis ya. Oke. Mungkin sekian dari. Doain ya, Pak. Hah? Tolonglah. Ini kasih dulu dong. Udah dong. Udah mau buka puasa. Tolong. Doain ya, Pak. Peace. Semoga tembus nih. Oke. Ya, semoga tembus kan maksudnya. Amin. Ya kan? Fadil udah bilang sama gua Bang tadi, Bang. Manis juga nih. Tiba-tiba gua kaget gini kan. Allah. Ya Salamin lah Kak, dikit-dikit lah. Kak minum, Kak. Udah duluan. Mentang-mentang di Papua nyalip-nyalip. Udah buka puasa juga nih. Hah? Parah. Enak ini. Yang di Papua ahlak les. Allah.
Kita buka puasa. Ya Allah, buka puasa bareng kita jadwalnya hari ini habis ini nih. Ngobrolin lagi aku. Puasa aja kagak, pura-pura buka lagi si Ersha ini. Itu tuh yang keberapa kali, Sa? Pertama kali. Lu tadi jam 12 Lu makan. berapa kali, Ersha? Kerupuk nih. Ya Renyah. Renyah banget. Parah sih. Parah sih. Besok kalau ke Purwokerto siap-siap ya, Sa. Segarnya. Udah jangan dipin lagi ya. Habis sudah batal berapa kali, Pis? Sirupnya dong, Sa. Jangan nanya batal berapa kali ke gue. Gini nanya pas, berapa. puasa aja kagak, gimana mau batal gitu loh. Allah. Jangan nanya batal berapa kali. Habis, baru puasa berapa kali. Nah. Nanyanya tamat berapa kali baru bener. Kalau kita nanya Fadil mah, otomatis Fadil nggak bakal puasa sih. Ini di record YouTube ya. Oke guys, jadi tadi si Ersha cuma di Papua, jadi udah buka ya. Kita klarifikasi dulu. Gak apa-apa. Nah, pas upload ke YouTube di-cut lah. Malas lah. Itu khusus Mas, nanti kita bikin bloopersnya nanti. Ini Mas Fadil juga puasa terus kok, Mas. Oh iya. Fadil puasanya puasa sistem Yahudi, Mas. Sampai Gimana tuh puasa sistem Yahudi tuh? Ini nggak pernah batal, Mas, ini sampai jarinya kurus. Allah. Ya udah ya. Jangan bohong dia, ingat Tenggo. Ingat Itu parah sih. Iya, seger dia.